Jelas-jelas dia komposer top yang membuat seluruh jaringan internet menangis darah. Tapi malah dijuluki sebagai bajingan, pelepas ingatan, oleh banyak orang. Mereka hanya tahu bahwa kamu meninggalkan kekasih masa kecilmu yang sudah lama bersamamu. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa ini adalah kesopanan terakhirmu saat kanker stadium akhir. Saat ini, di jalan yang sepi. Putus saja. Aku tidak mencintaimu lagi. Aku punya banyak uang. Tidak mungkin aku hanya menginginkanmu satu bunga ini. Dan mengabaikan seluruh hutan, suaramu. Seperti teh es di tengah musim dingin. Satu kalimat demi satu kalimat menghantam penghargaan An Miaoyi. Demi perpisahan yang sudah direncanakan sejak lama ini. Kamu sudah melakukan kekerasan dingin selama 3 bulan terhadap An Miaoyi. Setiap kata. Setiap kalimat seperti naskah yang sudah dilatih berkali-kali. Dialog. Tidak ada alasan lain. Hanya karena hubungan kalian terlalu dalam. Dari saat belajar berjalan dan bermain lumpur bersama di pinggir jalan. Hingga mengenakan seragam sekolah yang polos. Berjalan berdampingan melewati pagi dan senja yang tak terhitung jumlahnya. Kalian berdua adalah satu-satunya pasangan satu sama lain. Kamu menuliskan lagu cinta yang tak terhitung jumlahnya untuk An Miaoyi. Dan mempromosikannya hingga menduduki tahta ratu musik Mandarin. Di mata semua orang, kalian adalah pasangan yang serasi. Kisah cinta kalian adalah dongeng yang membuat semua orang iri. Namun, takdir selalu penuh dengan perubahan. Tepat ketika kamu berpikir akan terus bahagia seperti ini. Kamu didiagnosis menderita kanker tulang stadium akhir. Sel kanker sudah menyebar ke seluruh tubuh. Agar tidak membebani An Miaoyi. Agar dia bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Kamu terpaksa merencanakan perpisahan ini. Namun, hubungan antara kamu dan An Miaoyi terlalu mengakar kuat. Bahkan setelah kamu merencanakannya dengan cermat selama 3 bulan. Miaoyi masih tidak percaya pada Ye Fen. Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan dariku? Air mata An Miaoyi kabur. Suaranya serak dan bergetar. Dia menatap matamu dengan tajam. Berusaha menemukan sedikit pun celah dari mata yang dulu penuh cinta itu. Apakah kamu menderita kanker? Karena itu kamu ingin putus denganku seperti ini. Agar aku tidak sedih. Kamu ingin mengatakan? Sudah terlalu banyak menonton drama ya? Kamu tanpa ekspresi. Sudut mulutmu melengkung mengejek. Seolah mengejek kepolosan An Miaoyi. Kamu dengan dingin melambai. Menandakan para aktor yang sudah menunggu di samping untuk maju. Seorang wanita muda dengan tubuh seksi. Kulit putih dan cantik berjalan mendekat dengan menggoyangkan pinggulnya. Ini memang karakter duniawi. Tetapi dibandingkan dengan An Miaoyi yang namun sedikit kehilangan. Ini adalah Ziwei. Pengurus pribadi saya. Kamu dengan ringan menepuk pantat Ziwei yang montok. Gerakannya kasual dan sembrono. Seolah memamerkan piala Anda. Wanita seperti Ziwei. Selama aku punya uang, aku bisa mendapatkan sebanyak yang aku mau. Dan dia baru 19 tahun. Dan kamu sudah 27 tahun. Mengerti? Dan jujur saja soal tubuhmu. Aku sudah bosan memainkannya. Kamu tertawa mencemooh. Lalu merangkul pinggang ramping Ziwei. Menunduk dan mencium pipinya. Kemudian berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. An Miaoyi seperti tersambar petir. Membeku di tempat. Menatap kosong ke arah kepergianmu. Pikirannya kosong. Air mata sudah mengaburkan matanya. Setahun kemudian, denyut jantung yang monoton dan dingin di rumah sakit pertama bergema di bangsal yang sunyi. Kamu mengenakan garis-garis biru dan putih yang longgar. Seragam pasien. Tubuh kurus kering terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit. Rambut hitam dan tebal yang dulu lebat telah rontok semua. Seluruh orang hidup seperti lilin yang tertiup angin. Bagimu, telah menjadi siksaan yang tak ada habisnya. Kamu juga berkali-kali ingin mengakhiri hidup yang menyakitkan ini. Tetapi kamu mendengar berita bahwa An Miaoyi akan menerima pernikahan politik untuk cita-citanya. Kamu ingin melihat lagi An Miaoyi mengenakan gaun pengantin.
Bahkan jika hanya melihat dari jauh, kamu akan merasa tidak menyesal dalam hidup ini. Memikirkan hal ini, hatimu seperti dicengkeram erat oleh tangan besar tak kasat mata. Sakitnya tak tertahankan. Betapa kamu berharap orang yang bergandengan tangan dengan An Miaoi untuk memasuki pernikahan adalah dirimu. Sekarang kamu hanya punya kurang dari setengah jam waktu sadar setiap hari. Sebagian besar waktu dihabiskan dalam keadaan koma dan sakit parah. Dengan susah payah kamu membuka mata yang lemah. Mata yang berat. Dengan susah payah memutar bola mata. Salju beterbangan di luar jendela. Mewarnai seluruh dunia menjadi putih. Jika suatu hari nanti bisa bersama Lin Sui, hidup ini bisa dianggap berbagi hingga rambut memutih. Tenggorokanmu seperti terkoyak. Kering dan serak. Hanya bisa mengeluarkan beberapa kata yang tidak jelas. Sayang, aku bahkan tidak bisa menjadi Lin Sui. Mengingat kembali janji romantis yang pernah diucapkan berdua. Air mata membasahi mata. Penglihatan juga berangsur-angsur kabur. Tepat saat kamu hampir menutup mata, seberkas cahaya biru muda tiba-tiba muncul di depan matamu. Sebuah suara mekanis juga terdengar tepat waktu. Selama kepada host yang telah terikat dengan sistem menulis lagu untuk melanjutkan hidup. Tingkat kesehatan host 1%. Jika nilai kesehatan turun menjadi 0, host akan mati dalam 1 jam. Host akan melanjutkan hidup dengan menciptakan lagu. Sistem akan memberikan hari perpanjangan hidup yang sesuai berdasarkan tingkat popularitas lagu dalam 7 hari. Kamu dengan lelah mengedipkan mata yang kering. Berusaha keras untuk melihat dengan jelas semua yang ada di depanmu. Kamu yakin bahwa kamu tidak berhalusinasi. Ini ternyata sistem legendaris. Namun setelah senang, kamu dengan cepat menyadari bahwa kondisi tubuhmu saat ini sudah sangat buruk. Mungkin detik berikutnya kamu akan selamanya jatuh koma. Jadi kamu harus bergegas menulis lagu untuk melanjutkan hidup. Dan lagu itu harus menjadi populer. Hanya dengan begitu, kamu bisa mendapatkan waktu perpanjangan hidup yang cukup. Untuk benar-benar bisa bertahan hidup. Ponsel? Kamu menggunakan seluruh kekuatanmu dengan lemah mengucapkan beberapa kata. Pasien sadar. Pasien sadar. Perawat jaga yang sedang bertugas mendengar suara lemahmu secara gratis. Berlari dengan gembira. Dia membungkuk dan memasang telinga. Dengan susah payah baru bisa mendengar dengan jelas apa yang kamu katakan. Bergegas mengambil ponsel yang diletakkan di samping. Membuka WeChat. Kau terputus-putus dan lemah berkata. Perawat kecil yang baik tidak berani menunda. Dengan cepat mengambil ponselmu. Dan mulai mengoperasikannya dengan hati-hati. Ketika dia melihat nama An Miaoi di bagian atas buku teleponmu. Dia sedikit terkejut. Menatapmu dengan tatapan yang rumit. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan orang. Dia buru-buru mencari catatan itu. Dan mengklik panggilan suara untuk teman Qin Yuan. Mendengarkan suara bip dari telepon. Sarafmu yang tegang sedikit rileks. Dan dalam hati berdoa untuk Qin Yuan. Bajingan ini jangan menghapusku. Hanya dengan begitu aku bisa bersama An Miaoi. Setelah putus, kau menjadi bajingan yang dicemooh di seluruh internet. Banyak teman yang memilih untuk memutuskan hubungan denganmu. Dan menghapusmu dari daftar teman mereka. Untungnya, Qin Yuan tidak melakukan itu. Mungkin karena kau berhutang budi pada Qin Yuan. Dulu kau menulis lagu gratis untuk Qin Yuan. Justru berkat lagu inilah Qin Yuan bisa menonjol di dunia musik. Tut-tut telepon akhirnya terhubung. Suara Qin Yuan yang sedikit bingung terdengar dari earphone. Ye Fen, Qin Yuan datang. Rumah sakit pertama di kota kekaisaran, cari aku. Kau menggunakan seluruh kekuatan terakhirmu. Dan berteriak serak ke telepon. Ye Fen, terjadi sesuatu padamu. Baik. Tunggu aku. Aku akan segera ke sana sekarang. Qin Yuan mendengar suaramu yang lemah. Dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Nadanya juga menjadi cemas. Tanpa ragu sedikit pun, langsung menyetujuinya.
menunggumu menutup telepon. Setelah mengucapkan kalimat ini, seolah-olah kau telah menghabiskan seluruh kekuatanmu. Ketika perawat kecil melihat ini, dia dengan cepat menutup telepon. Ambilkan kertas dan pena. Kau berkata dengan lemah. Sosok mungil itu tiba-tiba terkejut. Mata dipenuhi dengan keraguan. Perawat muda dengan pena dan kertas itu memeriksa sekali lagi. Tampak sedikit bingung. Mengapa kamu tiba-tiba membutuhkan ini? Namun, ketika dia menangkap keteguhan yang hampir gila di matamu itu, semua pertanyaan langsung menghilang. Dia tidak berani menunda. Segera berbalik. Berjalan cepat menuju perawat. Berdiri saat ini, perasaan tidak nyaman yang tak bisa dijelaskan tumbuh dan menyebar di dalam hatinya seperti tanaman merambat. Mungkinkah Yeven akan menulis surat wasiat? Perawat bergegas keluar dari kamar pasien. Melaporkan tindakanmu yang tidak biasa kepada kepala dokter jaga. Kemudian, dia dengan cepat mengambil pena dan kertas. Dan kembali dengan tergesa-gesa bersama beberapa dokter berjubah putih. Kembali ke kamar pasien. Ketahuilah bahwa kamu menikmati perawatan medis terbaik di rumah sakit pertama ibu kota. Setiap perubahan kecilmu memengaruhi saraf seluruh tim medis. Beberapa dokter dengan cepat membanjiri kamar pasien. Suasana hikmat langsung menyebar. Hal pertama yang mereka lakukan adalah memantau dengan cermat tanda-tanda vitalmu. Sampai dipastikan semua indikator masih stabil. Saraf tegang mereka sedikit rileks. Pena dan kertas. Suaramu terdengar lagi. Dengan sedikit kecemasan yang tak terlihat. Perawat muda itu tidak berani menunda lagi. Segera menyerahkan pena dan kertas dengan lembut ke tanganmu. Kamu gemetar menerima pena dan kertas. Begitu menyentuh badan pena yang dingin, rasa sakit yang hebat seperti sengatan listrik langsung menyebar dari ujung jari ke seluruh tubuh. Seolah-olah ingin menghancurkan sumsum tulangmu inci demi inci. Namun, keinginan kuat untuk bertahan hidup mendukungmu. Kamu menghabiskan waktu 5 menit penuh. Baru bisa duduk dengan susah payah dari tempat tidur. Dahi sudah dipenuhi dengan butiran keringat sebesar kacang. Perawat dengan cepat mengambil meja kecil yang bisa dipindahkan. Dia dengan hati-hati melirik kepala dokter. Setelah mendapatkan persetujuan diam-diam dari kepala dokter, baru dengan hati-hati meletakkan meja kecil di depanmu. Dan dengan cermat membentangkan kertas putih di atas meja. Kerak-kerak-kerak di kamar pasien yang sunyi. Terdengar suara gesekan halus antara ujung pena dan kertas. Kamu menggertakkan gigi. Seperti seorang pejuang yang terluka di medan perang. Menggunakan seluruh kekuatannya. Dengan susah payah menulis melodi dan lirik lagu di atas kertas. Setiap goresan. Setiap tulisan. Setiap not yang melompat. Seolah-olah berjuang keluar dari kedalaman jiwamu. Semuanya disertai dengan rasa sakit yang menusuk hati. Siksaan ganda secara fisik dan psikologis. Seperti 2 gunung besar yang berat. Menekan dadamu dengan keras. Menekanmu hingga tidak bisa bernapas. Urat nadi di dahi menonjol satu persatu. Menonjol mengerikan seperti sangkar bola. Bibir yang sudah pucat. Tampak semakin pucat. Tanpa sedikit pun warna darah. Perawat muda kepala ruangan tidak tahan lagi dengan pemandangan yang menyesakan ini. Matanya memerah. Menatap dokter kepala di sampingnya dengan tatapan tak berdaya. Jangan pedulikan aku. Suaramu lemah seperti lilin yang tertiup angin. Namun dengan tegas memotong permintaan tolong perawat. Melihat itu, dokter kepala menggelengkan kepalanya sedikit. Kilatan ekspresi kompleks melintas di matanya. Akhirnya berubah menjadi desahan tak berdaya. Dia mengerti perasaanmu saat ini. Dan juga mengerti bahwa waktumu tidak banyak lagi. Bagi seseorang yang akan meninggal. Mungkin yang bisa dilakukan saat ini adalah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginan terakhirnya. Sah-sah. Keheningan tiba-tiba menyelimuti ruangan. Semua suara menghilang. Hanya tersisa suara pensil yang menggores kertas. Dan suara napasmu yang lemah. Teks yang tidak terlalu rapi mulai muncul di atas kertas.
Mata perawat dan dokter kepala tanpa sadar tertarik pada teks di atas kertas. Ketika mereka melihat dengan jelas apa yang kamu tulis, hati mereka tidak bisa menahan keterkejutan yang tak terlukiskan. Pasien ini sedang menulis lagu. Seru perawat dengan kaget. Matanya yang jernih dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dokter kepala juga tampak terkejut. Dia bertukar pandang dengan perawat. Mereka berdua melihat keterkejutan yang mendalam di mata satu sama lain. Sudah berada di ambang kematian. Masih bersikeras untuk menulis lagu. Waktu berlalu setiap menit. Kamu hanya menggenggam erat pena di tanganmu. Tubuhmu sudah mencapai ambang kehancuran. Di akhir lagu, kamu dengan gemetar menuliskan baris terakhir kata-kata cinta. Dalam 7 hari nyanyikan lagu ini hingga populer. Ketika kata terakhir jatuh, kamu seolah-olah semua kekuatan telah terkuras dan tali yang tegang akhirnya putus. Pena di tanganmu meluncur tak berdaya dengan lucu. Seluruh orang seperti boneka kain yang rusak. Terkulai lemas di ranjang rumah sakit. Di bawah serangan rasa sakit yang tak berujung. Benar-benar kehilangan kesadaran. Cepat periksa tanda-tanda vital pasien. Dokter kepala segera tersadar. Dengan nada mendesak memerintahkan. Perawat kecil juga dengan cepat bertindak. Keduanya bekerja sama dengan diam-diam. Dengan terampil mengendalikan berbagai saluran dan instrumen medis yang dingin. Memantau dengan cermat data di monitor. Sampai monitor menunjukkan pemulihan stabil. Tidak ada tanda-tanda terus memburuk. Dua hati yang menggantung akhirnya sedikit lega. Ini seharusnya untuk teman pasien. Setelah sibuk, perawat kecil menunjuk ke kertas di atas meja. Yang penuh dengan lirik lagu dan berkata dengan lembut. Kamu simpan saja dulu. Nanti berikan ke teman pasien kalau sudah datang. Dokter kepala dengan lelah menyeka keringat yang keluar di dahinya. Berkata dengan nada berat. Kondisi pasien sangat tidak optimis. Diperkirakan paling lama hanya tersisa 1 bulan kehidupan. Di hari-hari terakhir ini, selama permintaan yang wajar dari pasien, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. 5 jam kemudian, Qin Yuan yang mengenakan mantel panjang hitam bergegas ke rumah sakit pertama Imperial Capital. Sambil dengan cemas menanyakan lokasi kamar pasien. Akhirnya tiba di lantai eksklusif tempat kamu berada. Setelah memverifikasi informasi identitas dengan dokter kepala yang bertugas, Qin Yuan kemudian dipandu dengan cepat menuju kamar pasienmu. Pasien sedang beristirahat. Tolong jangan ganggu pasien dan tetap tenang, oke? Dokter kepala memperlambat langkahnya. Berbisik mengingatkan. Baik, Qin Yuan dengan cepat mengikuti dokter kepala sambil mengerutkan kening. Dengan nada cemas bertanya. Dokter. Dia. Bagaimana keadaannya? Mengangkat alis. Bukan? Lihatlah sekali. Anda bukan keluarga pasien, kan? HMPH. Bukan keluarga. Bisa dibilang kolega. Menjawab. Suasana hatinya semakin berat. Dokter kepala kanker tulang menghela napas. Nada bicaranya penuh penyesalan. Kanker tulang stadium akhir baru berusia 27 tahun. Justru usia paling indah dalam hidup. Takdir mempermainkan. Paling lama hanya tersisa waktu sebulan. Sekarang setiap hari hanya ada sekitar setengah jam waktu sadar. Jika ada yang ingin Anda katakan kepada pasien, bisa dituliskan pesan. Setelah pasien sadar, kami akan menyerahkannya kepadanya. Kata-kata dokter kepala bagaikan petir di siang bolong. Seketika meledak di benak. Mengguncang otaknya hingga kosong. Ketika dia tahu kapan Anda sakit, suasana hatinya semakin berat. Setahun yang lalu bukankah itu waktu dan putus? Mungkinkah yang dicaci maki oleh jaringan tinju ini adalah orang yang tidak setia? Sebenarnya, tidak berani melanjutkan berpikir. Tangannya mulai bergetar tak terkendali. Rasa sedih dan bersalah yang besar menenggelamkannya seperti air pasang. Dia dibawa oleh dokter kepala ke depan pintu kamar pasien. Melalui jendela kaca yang terang, melihat Anda berbaring dengan tenang di ranjang rumah sakit.
Menyaksikan mantan dermawan sekarang menghadapi nasib seperti ini. Dia sudah tidak bisa menahan air mata yang berlinang. Apakah ingin masuk dan melihat pasien? Dokter kepala bertanya dengan lembut. Tidak, tidak usah. Aku tidak masuk. Bibir sedikit bergetar. Dia takut tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia takut dia akan hancur. Tidak masuk juga tidak apa-apa. Dokter kepala mengangguk. Menunjukkan pengertian. Tiba-tiba seperti memikirkan sesuatu. Benar. Pasien meninggalkan catatan untukmu. Sepertinya sebuah lagu. Coba lihat. Baik. Terima kasih dokter. Terima kasih. Qin Yuan. Seperti meraih jerami penyelamat. Segera mengangguk dengan penuh semangat sejenak. Qin Yuan dengan hati-hati membuka catatan itu. Ketika dia melihat lagu berjudul Tamu di kertas itu, matanya langsung menjadi lebih basah. Ketika dia membaca seluruh lirik lagu itu, Qin Yuan sudah 100% yakin. Alasan mengapa kamu memilih putus dengan An Miaoi. Alasan mengapa kamu menanggung reputasi buruk sebagai pria brengsek. Kebenarannya, hanya karena kamu tidak ingin menyeret An Miaoi. Untuk membuat An Miaoi bahagia. Memilih menyembunyikan kenyataan bahwa kamu menderita penyakit mematikan. Dengan tegas menerima identitas sebagai pria brengsek. Dari mata An Miaoi, Qin Yuan hanya melihat lirik yang kamu tulis. Keagungan lirik itu adalah jeritan hatimu dalam keputusasaan. Tenang. Fan Yuan berteriak ke koridor yang kosong. Suaranya rendah dan tegas. Dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Dia ingin membuat lagu ini populer. Dia ingin lagu ini bergema di jalan-jalan. Bergema di seluruh dunia musik Tiongkok. Dia ingin semua orang mendengar teriakan Ye Fan. Merasakan perasaan mendalam Ye. Cinta yang mendalam. Mengeluarkan ponselnya. Dan dengan cepat menggeser layar di ruang kosong itu. Dia akhirnya menemukan nama di daftar kontak. Nama pemimpin, dan menarik napas dalam-dalam. Dia memutar nomor yang sudah dikenalnya. Pemimpin? Suara pemimpin yang sedikit bising terdengar dari ujung telepon. Sepertinya sedang sibuk. Guru Qin Yuan. Mengapa Anda tiba-tiba menelepon saya? Ada yang bisa saya bantu? Suara pemimpin terdengar sedikit ragu. Lebih banyak kejutan. Dia membiarkan semua bintang pop lainnya yang jauh dan berbeda sudah sangat sulit untuk bergerak dengan tenang. Dengan nada tenang. Tetapi dengan sedikit ketegasan yang tidak perlu dipertanyakan. Masked Singer terbaru. Saya ikut telepon. Suara di ujung sana menjadi tenang. Seolah waktu membeku. Hanya suara napas pemimpin yang sedikit berat yang terdengar. Guru Qin. Apa katamu? Anda ingin mengikuti Masked Singer? Suara pemimpin tiba-tiba meninggi. Dengan kejutan yang luar biasa. Bahkan sedikit kehilangan sikap. Ketahuilah. Untuk mengundang Qin Yuan untuk berpartisipasi dalam Meng Entertainment Session. Dia, pemimpin, telah berusaha keras tetapi gagal. Tapi sekarang kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Qin Yuan berkata dengan ringan. Saya berpartisipasi dalam episode terakhir. Saya ingin menyanyikan lagu saya sendiri. Dan Qin Yuan. Direktur harus memiliki An Miaoi. Pemimpin itu tertegun lagi. Suasana hati pemimpin yang semula bersemangat langsung disiram air dingin. Senyumnya juga membeku di wajahnya. Menunjukkan ekspresi sulit. Nada bicaranya juga menjadi ragu-ragu. Permintaan Guru Qin sebelumnya tidak masalah. Tetapi status An Miaoi sebagai ratu terlalu besar. Dan dia terkenal tidak suka berpartisipasi dalam acara variety show. Mungkin seperti ini. Saya akan membuatkan 3 lagu hits untuk artis di bawah Chenyan Entertainment. Saya jamin setiap lagu akan menjadi hit. Anda hubungi An Miaoi. Katakan padanya ini adalah ketulusan Qin Yuan saya. Qin Yuan mengucapkan kalimat yang mengejutkan dengan tenang.
Seketika membuat keraguan pemimpin sebelumnya menghilang. Digantikan oleh kegembiraan dan kegembiraan. Chenyan Entertainment adalah perusahaan hiburan di bawah An Miaoi. Dan Qin Yuan bersedia membuatkan 3 lagu hits untuk artis Chenyan Entertainment. Ini jelas merupakan godaan yang tak tertahankan. Ketahuilah, setiap karya Qin Yuan adalah barang berkualitas. Hampir setiap lagu yang dia ciptakan bisa populer di seluruh negeri. Dalam 2 hari berikutnya, Qin Yuan seperti seorang pertapa. Mengurung diri di kamar hotel, berlatih lagu tamu ini dengan gila-gilaan. Dia berulang kali merenungkan suasana lirik. Merasakan emosi yang terkandung di dalamnya. Berusaha untuk menyajikan setiap nada. Setiap detail dengan sempurna. Pada saat yang sama, pemimpin juga menyampaikan berita menggembirakan. Setelah itu, An Miaoi setuju untuk menjadi juri Dewa Lagu Bertopeng. Segera setelah berita itu keluar, itu langsung meledakkan seluruh internet. Berbagai topik terus meningkat popularitasnya. Banyak netizen menantikannya. Akhirnya, di bawah sorotan banyak orang, Dewa Lagu Bertopeng menyambut malam siaran langsung, Teater Agung Modu bermandikan cahaya. Kamera yang tak terhitung jumlahnya dengan lensa panjang membidik panggung dengan padat. Kursi penonton tengah penuh sesak. Dipenuhi dengan suara orang-orang. Pembawa acara Xiao Sa berjalan ke panggung dengan langkah ringan. Setelah pidato pembukaan resmi, para mentor juga disambut untuk duduk. Ketika An Miaoi muncul, rentetan peluru di ruang siaran langsung meledak. Ya Tuhan, benar-benar An Miaoi. KI masih sangat cantik. Dewi kelimaku masih sangat cantik. Perjudian sialan tahun itu. Mengapa pria bajingan itu tega meninggalkannya? Saudari di lantai atas tenang, pria bajingan itu tidak layak. Popularitas ruang siaran langsung terus meningkat. Kecepatan bergulir rentetan peluru begitu cepat sehingga hampir tidak mungkin untuk melihat kontennya. Di ruang ganti belakang panggung, Qin Yuan mengenakan jaket panjang hitam. Mengenakan topeng perak di wajahnya. Duduk dengan tenang di kursi dengan mata tertutup untuk beristirahat. Setelah lebih dari 10 menit, Qin Yuan mengenakan jubah misterius yang besar. Dengan topeng perak dingin menempel di wajahnya. Tiba-tiba muncul di tengah panggung dengan cara yang sangat mencolok secara visual. Merasakan gelombang antusiasme yang datang. Dia sedikit berdeham. Berdeham. Sengaja merendahkan suara. Perlahan berbicara. Halo semuanya. Judul lagu ini adalah Tamu. Saya mempersembahkan lagu ini untuk Dewi kita. Nyonya An Miaoi saat kata-kata Nyonya An Miaoi diucapkan dari mulut Qin Yuan. Adegan itu seperti dijatuhi bom. Langsung meledakkan antusiasme dan gosip semua penonton. Suara Qin Yuan yang serak. Berhasil menutupi ciri khas suaranya yang asli. Membuat orang sama sekali tidak bisa membedakan siapa dia sebenarnya. Namun, jumlah informasi yang terkandung dalam perkataannya meledak seperti gunung berapi di kursi juri. An Miaoi, sang ratu surgawi yang awalnya tanpa acuh tak acuh. Saat ini alisnya yang indah sedikit berkerut, sepasang mata indahnya menunjukkan sedikit keraguan dan pencarian yang sulit dideteksi. Intro perlahan terdengar. Qin Yuan sedikit menyesuaikan napasnya. Dengan penuh perasaan, namun dengan sedikit patah hati yang sulit dideteksi, perlahan membuka mulutnya. Setelah putus, desahan keberapa? Hari ini hari apa? Kadang-kadang aku memikirkanmu. SMS singkatmu yang tiba-tiba membuatku terpaku. Berdiri di tempat yang sama, ketika semua orang bahagia untukmu. Aku baru sadar dengan bodohnya. Ternyata, sudah ada yang membuatkan gaun pengantin untukmu. Hanya 2 baris lirik. Seperti 2 bom yang akurat. Langsung meledak hebat di benak semua pendengar.
Emosi sedih yang tak terlukiskan mengalir deras seperti air pasang. Langsung menenggelamkan hati semua orang. Seolah-olah semua orang pada saat ini memikirkan diri mereka sendiri. Mantan dalam hidup yang telah berlalu. Namun kadang-kadang muncul di benak pada tengah malam di kursi juri. An Miao, yang awalnya hanya merasa sedikit curiga. Ketika mendengar lirik SMS singkat yang tiba-tiba. Di daerah pinggiran, gelombang besar langsung muncul di mata yang awalnya tenang seperti air. Dia melebarkan matanya. Menatap penyanyi bertopeng di atas panggung dengan tidak percaya. Di wajahnya yang cantik dan menawan. Bahkan muncul sedikit kepanikan dan ketenangan yang tak bisa disembunyikan. Karena beberapa hari yang lalu, dia memang mengirimkan undangan pernikahan elektronik ke beberapa nomor ponsel yang pernah digunakan Ye Fen sebelumnya. Mungkinkah penyanyi bertopeng yang berdiri di atas panggung ini benar-benar bajingan Ye Fen itu? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. An Miao. Yi menggelengkan kepalanya dengan panik di dalam hatinya. Dengan sekuat tenaga menyangkal tebakan yang sangat tidak masuk akal ini. Ye Fen, pria brengsek itu. Dia sangat mengenalnya. Begitu mengenalnya sehingga bahkan jika menjadi abu, dia bisa langsung mengenali orang di atas panggung. Meskipun suara penyanyi bertopeng ini sengaja disamarkan. Tetapi jika didengarkan dengan seksama, masih dapat didengar beberapa perbedaan halus. Sama sekali bukan suara Ye Fen. Terlebih lagi, dia dan Ye Fen sudah putus selama setahun penuh. Selama setahun ini, pria brengsek itu menghilang begitu saja. Menghilang sepenuhnya dari dunianya. Bahkan tanpa permintaan maaf. Tanpa penjelasan sama sekali. Benar-benar kejam sampai ekstrim. Mungkinkah orang yang mengenal Ye Fen? Atau tebakan yang lebih tidak masuk akal namun tampaknya lebih masuk akal tiba-tiba muncul di benak An Miao Yi? Mungkinkah seorang penggemar fanatik yang mengaguminya secara tidak sengaja mengetahui berita bahwa dia akan menikah? Jadi dia secara khusus menciptakan lagu ini. Ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan cintanya atau memenangkannya kembali. Tidak, tidak, tidak. Ini juga tidak mungkin. Dia An Miao Yi. Meskipun ada banyak pengejar. Tetapi sebagian besar orang-orang yang mendekatinya hanya tertarik pada ketampanan dan ketenarannya. Sepertinya belum ada yang benar-benar bisa melakukan hal seperti ini untuknya. Dan yang paling penting adalah, dia baru sementara menyetujui waktu acara dimulai. 2 hari sebelumnya. Begitu terburu-buru. Bahkan jika orang itu adalah penggemar fanatiknya. Bagaimana mungkin mereka bisa menciptakan lagu orisinal berkualitas tinggi dalam waktu sesingkat 2 hari? Mungkinkah dia terlalu banyak berpikir? Semakin An Miao Yi berpikir, semakin sakit kepalanya. Merasa otaknya akan menjadi kekacauan. Tepat ketika dia melamun. Suara lembut namun sedikit patah hati King Yan di atas panggung. Masih mengalir perlahan. Terima kasih atas undangan khususmu untuk menyaksikan cintamu. Aku selalu menghindari cinta yang istimewa. Hari-hari ini selangkah demi selangkah mendekatinya, tempat hatiku tak henti-hentinya berdebar. Sayang sekali ini adalah pemandangan milikmu. Dan aku hanyalah tamu. Aku melepaskan semua kenangan untuk mewujudkan cintamu. Tetapi masih tidak mau percaya. Ini adalah takdir. Lama tidak bertemu, kamu agak asing. Aku berkata. Salam yang begitu sopan. Kenapa harus dengan sengaja menyembunyikan di depannya? Duniaku menggunakan lagumu. Menyanyikan lirik di sini, emosi yang diungkapkan sudah sangat jelas. Ini adalah lagu cinta yang tidak diragukan lagi. Dan isi liriknya bahkan lebih belak-belakan. Menampilkan gambaran yang memilukan tanpa menyembunyikan apapun. Tamu yang menghadiri pernikahan mantan pacar. Lirik dan melodinya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Meledaklah kacang. Lagu cinta orisinal ini terlalu mematikan. Jangan takut kalian menertawakan.
Teringat mantan kekasih pertama yang putus setelah lulus kuliah. Tahun lalu dia menikah. Aku tidak berani melihat para juri. An Miaohi di kursi itu sudah benar-benar dalam keadaan linglung. Seluruh orang itu seperti terkena mantra pembekuan. Duduk aku di kursi tanpa bergerak. Hanya menatap kosong penyanyi bertopeng di atas panggung. Dengan mata kosong dan bingung. Seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Mendengar sampai di sini. Jika dia masih tidak bisa mendengar lagu ini. Itu ditulis oleh Ye Fen si bajingan itu, maka dia benar-benar telah hidup bertahun-tahun ini dengan sia-sia. Terutama kalimat, setelah putus, dalam lirik. Musim dingin pertama dan pesan singkat yang tiba-tiba. Dan juga isi pernikahan yang belak-belakan di belakangnya. Setiap baris lirik seperti pisau tajam yang akurat. Menyakitkan. Sudut terdalam yang paling lembut dan rapuh di hatinya. Ye Fen si bajingan itu menulis lagu untuknya. Dan meminta seseorang untuk menutupi wajahnya. Bernyanyi untuknya di depan penonton nasional. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Sakit ya? Atau terlalu kenyang? Sengaja keluar untuk membuat dirinya jijik. Tentu saja. Dia membenci Ye Fen. Membenci bajingan itu. Tidak berperasaan. Membenci kepergiannya tanpa pamit. Membenci ketidakadaannya kabar selama setahun. Tetapi, hubungannya dengan Ye Fen, bagaimanapun juga telah berlangsung selama bertahun-tahun. Jauh melampaui cinta dan benci yang sederhana. Seperti dua kekuatan yang berlawanan. Menarik dengan gila di lubuk hatinya. Adapun Li Mingze, tuan muda ketiga dari keluarga Li yang akan segera dia nikahi. Sejujurnya, dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap pria itu. Bahkan sedikit pun rasa suka tidak ada. Li Mingze hanyalah binatang buas berbulu domba. Seorang homoseksual yang tersembunyi menikahi dia. Hanya untuk menutupi kebenaran. Berpura-pura. Membungkam mulut orang luar. Dan alasan mengapa dia menyetujui pernikahan ini. Hanya untuk pengembangan masa depan Yanyan Group. Kompromi dan pengorbanan yang harus dibuat demi kepentingan keluarga. Bajingan brengsek, pergilah dengan bersih. Sedikit lebih bersih. Sudah setahun sejak putus. Tidakkah lebih baik jika kita baik-baik saja? Mengapa kau masih sesekali muncul untuk membuatku jijik? Apakah kau harus membuatku gila? Baru kau puas? An Miaohi dengan gila-gilaan membayar di dalam hatinya. Memarahimu habis-habisan. Ingin sekali mencincang bajingan itu menjadi ribuan bagian. Tepat ketika di lubuk hati An Miaohi muncul badai yang mengerikan. Berbagai emosi kompleks berpacu dan meraung seperti kuda liar yang lepas kendali. Lagu di atas panggung masih berlanjut. Tanpa sadar, lonceng berbunyi. Kau menunggu di tempat yang sama. Menunggu dia mendekat dengan lembut. Dia tidak dapat diterjemahkan karena lirik lagu. 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 Saya mencoba memberkati dengan sepenuh hati.
Mohon maafkan ketidaksopanan saya. Tidak berguna. Sungguh, saya permisi sebentar. Kamu siapa? Jika kamu selalu ingin pergi, bagaimana aku bisa masuk ke dalam peran? Sentuhan lagu ini telah berakhir. Gema bergema di sekitar balok. Dampak yang kuat. Penonton di tempat dan jutaan netizen di ruang siaran langsung tenggelam dalam lagu tersebut untuk waktu yang lama. Tidak dapat melepaskan diri dari suasana sedih yang diciptakan. Setelah lebih dari 10 detik, akhirnya seseorang di tempat kejadian tersadar seperti mimpi dan menarik napas dingin. Memecah kesunyian yang menyesakan ini. Tentu saja, banyak orang masih ingat protagonis lagu ini. Sutradara di sisi panggung memahami dalam hati. Dengan cepat mengunci lensa secara akurat di bawah lensa An Miaoyi. Mata An Miaoyi berkaca-kaca dengan sedikit kemerahan. Seperti mawar yang ternoda embun di pagi hari. Tetapi dengan sedikit kerapuhan yang tidak mudah dideteksi. Matanya kehilangan kilau masa lalunya. Gemetar dan bingung. Di atas panggung, King Yuan berdiri diam. Matanya juga sedikit merah. Emosi dalam lagu juga menginfeksinya. Dia berbisik dalam hatinya. Lagu Fenge ini. Aku sudah menyanyikannya untuk An Miaoyi sampai selesai. Xiao Sa berjalan ke atas panggung dengan langkah khasnya yang ringan. Wajahnya dipenuhi dengan senyum profesional. Dengan nada yang sedikit berlebihan, dia bercanda. Lagu orisinal Dewa Lagu Bertopeng ini sangat kuat. Bahkan pria seperti saya yang mengaku sebagai pria tangguh hampir menangis. Mengatakan, Xiao Sa juga mengangkat tangannya dengan serius. Berpura-pura menyeka sudut matanya. Memeras beberapa tetes air mata yang tidak ada. Akting yang berlebihan malah mengungkap banyak hal. Penonton menunjukkan keterampilan pembawa acara yang luar biasa. Berhasil meredakan suasana yang sedikit berat di tempat kejadian. Selanjutnya adalah bagian pemungutan suara yang mendebarkan. Nada bicara Xiao Sa berubah. Menjadi tinggi dan bersemangat. Silakan semua penonton di tempat dan semua netizen di depan ruang siaran langsung untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemungutan suara. Berani menebak identitas asli Dewa Lagu Bertopeng ini? Identitas asli Ying Mian. Silakan semua orang mengerahkan imajinasi Anda sepenuhnya untuk menebak secara aktif. Jika pada akhirnya tidak ada yang bisa menebak secara akurat, identitas misterius Dewa Lagu di balik layar akan terus dirahasiakan hingga pertandingan berikutnya. Tentu saja, dalam batas aturan program, kelima juri profesional kami memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan kepada Dewa Lagu di balik layar. Dan Dewa Lagu di balik layar berhak untuk menjawab. Tentu saja, juga berhak untuk diam dan menolak menjawab. Kelima juri saling bertukar pandang dengan ekspresi yang berbeda-beda dan penuh teka-teki. Han Pangpang memimpin untuk menyatakan pendapat. Dia mendorong kacamatanya di pangkal hidung dan berkata dengan nada serius. Menurut pendapat pribadi saya, ini benar-benar karya orisinal yang luar biasa dan jarang ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Baik melodi lagu maupun liriknya, kedalaman emosi yang diekspresikan. Semuanya kelas 1. Bakat musik penyanyi ini sungguh menakjubkan. Benar-benar seorang tokoh besar yang tersembunyi sangat dalam di dunia musik. Liu Laohan juga mengangguk setuju. Dia membelai janggutnya dan menimpali dengan suara yang sedikit kuno. Apa yang dikatakan Han Pangpang tidak salah. Lagu ini memang memiliki kekuatan untuk menyentuh hati. Penyanyi memiliki keterampilan vokal yang bagus. Emosinya penuh. Teknik dan emosi berjalan beriringan. Adalah seorang penyanyi yang sangat berbakat. Nai Calun juga tersenyum manis. Dan menambahkan, saya juga sangat menyukai lagu ini. Melodinya menarik. Liriknya menyentuh hati. Dan mudah membangkitkan resonansi dari para pendengar. Saya sudah tidak sabar untuk memutar ulang lagunya.
Menantikan penampilan dewa lagu di balik layar ini selanjutnya. Penilaian kalian semua sangat tepat. Chen Niji mengambil alih pembicaraan. Dia mengambil mikrofon di tangannya. Menatap dengan tajam ke Qing Yuan di atas panggung. Dengan nada sedikit ragu-ragu. Dewa lagu bertopeng dengan kode satu sisi ini. Bolehkah saya mengajukan sebuah pertanyaan? Anda hanya perlu menjawab dengan sederhana ya atau tidak. Oke. Tidak masalah. Tangan Qing Yuan sedikit berkeringat. Suara itu telah diproses dengan hati-hati untuk mengubah suara. Masih membawa sedikit tekstur logam. Membuatnya sulit untuk membedakan keasliannya. Ekspresi Chen Ni menjadi serius dengan lagu ini. Dan nadanya menjadi sedikit lebih serius. Saya pernah mengenal seorang tokoh musik berbakat. Gaya komposisinya dan kebiasaan menulis liriknya sangat mirip dengan lagu tamu ini. Dia bahkan secara khusus membuat lagu untukku. Bolehkah saya bertanya apakah lagu ini ditulis oleh jenius musik itu? Chen Ni dan Qing Yuan memiliki hubungan pribadi yang sangat dalam. Berdasarkan keakraban dengan suara Qing Yuan dan pemahaman tentang gaya karya Ye Fen, dia sudah menebak identitas asli Qing Yuan di dalam hatinya. Tapi dia tahu betul. Yang terpenting saat ini adalah efek acaranya. Karena itu, dia dengan cerdik mengarahkan topik ke pria legendaris namun misterius itu. Ye Fen atau bukan Chen Ni bertanya lagi. Hanya mengunci Qing Yuan pada saat itu. Tidak melepaskan perubahan ekspresi halus di wajahnya adalah Qing Yuan. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Menampakkan senyum yang dalam. Mendengar percakapan keduanya. Di tempat kejadian, penonton langsung membelalakan mata. Seolah mendengar sesuatu. Rahasia yang mengejutkan. Napas mereka menjadi cepat. Roda teh susu. Han Pang Pang. Liu Laohan bertiga juga saling memahami. Dan dengan sangat kooperatif menunjukkan ekspresi terkejut. Alis An Miaohi yang sudah berkerut. Sekarang berkerut lebih dalam. Matanya tajam. Menatap lurus ke arah Qing Yuan di balik topeng. Dan bertanya dengan nada mendesak. Siapakah sebenarnya penulis lagu tamu dari dewa lagu bertopeng ini? Bukankah kamu sudah tahu jawabannya? Qing Yuan terkekeh pelan. Suaranya masih sama. Setelah diproses oleh pengubah suara. Terdengar agak terdistorsi. Tetapi membawa sedikit kelembutan yang tidak kentara. Mengetahui An Miao. Begitu mendengar jawaban ini, Arya Jiao sedikit bergetar. Ekspresinya langsung membeku di wajahnya. Emosi kompleks terjalin dan melonjak di mata indahnya. Pada saat ini, close-up di panggung sekali lagi menangkap dengan tepat. Memperbesar ekspresi An Miaoji berkali-kali lipat. Menyajikannya di depan semua penonton. Dalam sekejap, seluruh ruang siaran langsung dan semua penonton di tempat kejadian benar-benar terpana. Seolah waktu berhenti pada saat ini. Hati semua orang seolah digaruk ringan oleh cakar kucing. Menimbulkan rasa mati rasa yang tak terlukiskan. Serta rasa ingin tahu dan gosip yang semakin kuat. Siapa yang menulis lagu tamu ini? Pertanyaan ini seperti kotak Pandora yang begitu dibuka. Tidak bisa lagi dengan mudah ditutup tirai program Dewa Penyanyi Bertopeng perlahan turun. Penampilan beberapa penyanyi lainnya malam ini juga patut dipuji. Tetapi ketika berpadu dengan cahaya lagu tamu Dewa Penyanyi Bertopeng, itu seperti bintang yang bertemu dengan bulan purnama. Langsung meredup. Penonton di tempat kejadian dan bahkan ratusan juta penonton di depan TV. Seolah jiwa mereka telah dikosongkan. Masih tenggelam dalam konsepsi artistik sedih yang diciptakan oleh lagu tamu itu. Tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Di akhir acara, sesuai dengan prosesnya, pembawa acara Xiao Sha mengumumkan hasil pemungutan suara dan daftar penyanyi yang lolos dengan senyum cerah. Dewa Penyanyi Bertopeng. Penyanyi misterius ini pada akhirnya tidak ada yang bisa menebak identitas aslinya. Tetapi proses yang ditetapkan dari program-program ini, di bawah lingkaran cahaya tamu, tampaknya menjadi tidak begitu penting. Setelah rekaman program selesai, An Miaohi perlahan bangkit seperti boneka yang kehilangan jiwanya. Dia tidak menyapa siapapun.
Tidak mengindahkan tatapan kompleks yang dilemparkan di sekitarnya. Hanya diam-diam sendirian. Meninggalkan studio yang terang benderang. Sosoknya tertarik sangat panjang di bawah cahaya. Tampak sangat kesepian. Bayangan punggungnya yang tipis tampak seperti akan tertiup angin malam. Lagu tamu malam ini bagi An Miaoi bukan hanya sekadar lagu. Dia seperti kunci yang berkarat, namun sangat akurat. Tiba-tiba membuka kenangan yang telah lama terkubur dan tidak ingin dia sentuh. Baoxia langsung memenuhi seluruh pikirannya. Dan juga membuatnya harus sekali lagi menghadapi secara telanjang bagian itu. Dia berusaha keras untuk menghindari emosi yang ingin dia lupakan sepenuhnya. Di platform media sosial malam hari, Weibo. Translate_text. Diskusi tentang lagu, bintang tamu, tetap menjadi perbincangan hangat. Netizen seperti meledak. Meluncurkan diskusi besar-besaran tentang siapa sebenarnya pencipta lagu, bintang tamu ini. Dengan berbagai spekulasi yang tak terhitung jumlahnya. Netizen yang bersemangat menggali kebenaran. Seperti dirasuki Sherlock Holmes. Mulai menganalisis kata demi kata dialog Chen Easi dan Raja Penyanyi Bertopeng di atas panggung. Dan menganalisis setiap detik interaksi An Miaoi dan Raja Penyanyi Bertopeng. Hanya beberapa kalimat percakapan itu. Jadi, siapa sebenarnya yang menulis lagu, bintang tamu ini? Hatiku bergetar. Aku merasa guru Chen Easi pasti tahu sesuatu. Kalimatnya, aku kenal seorang jenius musik. Pasti mengandung makna tersembunyi. Seperti dewa dari segala penjuru. Siapa yang bisa menganalisis secara mendalam makna lagu ini? Saat itu, seorang netizen dengan ID bernama Detektif Psikologi Ming Chen. Seperti penyelamat yang muncul entah dari mana. Merilis video seperti bom. Dalam video tersebut, ia melakukan wawancara mendalam tentang ekspresi mikro An Miaoi saat itu. Dengan analisis profesional yang mendetail. Ming Chen menyatakan dengan sungguh-sungguh. Pertama-tama, saya akan langsung memberikan kesimpulan saya. Lagu, bintang tamu, ini 99,99% ditulis oleh Zhai Yefan. Sampah nasional yang dicemooh seluruh internet, untuk saudari kita, Ratu An Miaoi. Adapun identitas asli penyanyinya. Saat ini saya masih belum bisa memastikan. Ming Chen, sebagai pakar psikologi yang cukup terkenal di internet. Pernyataannya langsung memicu kehebohan di seluruh internet. Dan langsung melonjak ke posisi 3 teratas dalam daftar pencarian terpopuler di forum Weibo. Ya Tuhan, Zhai Yefan si sampah nasional itu pasti sakit jiwa. Benar-benar hantu yang tidak tenang. Mengetahui bahwa Ratu An Miaoi akan menikah dengan Tuan Muda Li. Jadi saat ini dia muncul dan menulis lagu, bintang tamu. Dan bahkan secara khusus meminta seseorang untuk menyanyikannya untuk Ratu. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Siapa yang ingin dia buat jijik? Benar, bukankah dulu Zhai Yefan si sampah nasional? Selingkuh dan mencampakkan Ratu? Sekarang melihat Ratu akan menikah dengan keluarga kaya. Dan menjadi sukses. Jadi dia menjilat dan berlari keluar. Ingin merebut pacar orang. Merusak kebahagiaan Ratu. Cih. Harus dikatakan, operasi Zhai Yefan si sampah nasional ini benar-benar menunjukkan kesungguhan. Benar-benar mencapai tingkat baru sebagai sampah. Netizen seperti berubah menjadi hakim keadilan. Meskipun mereka pikir itu adalah lagu yang sangat bagus. Tetapi Yefan, pria sampah ini, benar-benar sampah sampai ke sumsum tulang. Acara berakhir dengan sempurna. Tetapi popularitas lagu ini tetap tinggi. Langsung menduduki puncak tangga lagu di platform musik besar. Sejumlah besar influencer berbondong-bondong datang. Berlomba-lomba untuk menyanyikan ulang. Berharap untuk melapisi diri mereka dengan emas dengan popularitas lagu ini. Pada saat yang sama, perusahaan pialang yang tak terhitung jumlahnya di industri hiburan mulai mencari berita tentang Yefan. Berharap untuk menghubunginya. Di lingkaran yang mengutamakan popularitas ini. Hanya sedikit yang benar-benar peduli dengan karakter Yefan. Selama mereka bisa mendapatkan lagu yang dibuat khusus oleh Yefan. Itu berarti lalu lintas dan eksposur yang besar. Saat ini, kamu sama sekali tidak menyadari semua ini.
Harga yang harus dibayar untuk menguras tubuhmu terakhir kali di Blood Song. Jauh lebih berat dari yang kau bayangkan. Kau jatuh ke dalam koma yang dalam. Tertidur selama 3 atau 4 hari penuh. Kesadaran seperti melayang di jurang kegelapan yang tak terbatas. Beberapa kali berada di ambang hidup dan mati. Untungnya, vitalitasmu yang kuat akhirnya menarikmu kembali dari gerbang neraka. Di bangsal, sinar matahari masuk melalui jendela kaca yang bersih, membawa sedikit kehangatan ke ruangan yang dingin. 7 hari berlalu dengan tenang. Setelah berjuang lama dalam kegelapan yang membekukan, akhirnya perlahan membuka matamu. Kelopak mata yang berat. Penglihatan kabur berangsur-angsur menjadi jelas. Kau melihat Qing Yuan duduk di kursi di samping tempat tidur, memegang sepiring buah di tangannya. Menatap layar ponsel dengan fokus. Hanya melihat cerita bergulir. Ekspresinya tenang dan fokus. Perawat kecil di samping duduk dengan tenang di sana. Matanya lembut dan penuh perhatian. Qing Yuan melirik. Peralatan medis presisi di sampingmu mencatat berbagai data. Tepat pada saat ini, suara mekanis yang dingin terdengar lagi. Popularitas lagu tamu 7 hari tingkat SSS. Kau mendapatkan umur 30 hari. Kau mendapatkan 1 poin nilai kesehatan. Nilai kesehatan saat ini 201. Nilai kesehatan melebihi 80 dapat disembuhkan. Mendengar hasil seperti ini, sarafmu yang tegang akhirnya sedikit mengendur. Kegembiraan yang tak terkatakan dan kesadaran setelah selamat dari bahaya melonjak di dalam hatimu. Namun di saat yang sama, kamu juga sadar bahwa kamu tidak punya waktu untuk disia-siakan. Kamu harus segera menulis lagu dengan gila-gilaan. Menggunakan seluruh kekuatanmu. Merebut kesempatan untuk bertahan hidup yang diperoleh dengan susah payah ini. Jangan sampai terlena dan bermalas-malasan sedikit pun. Kamu mengerahkan seluruh kekuatanmu untuk mengeluarkan 2 kata serak dan lemah dari dalam tenggorokanmu. Suaranya sangat lemah hingga hampir tidak terdengar. Namun, kedua kata ini seperti guntur. Seketika menghancurkan ketenangan di bangsal. Qing Yuan dan perawat kecil itu serentak berdiri dari kursi seolah tersengat listrik. Pasiennya sudah bangun, seru perawat kecil itu dengan gembira. Dengan tergesa-gesa menekan bel panggilan di samping tempat tidur. Dering memekakan telinga langsung memecah kesunyian di koridor. Tidak lama kemudian, pintu bangsal didorong terbuka dengan tergesa-gesa. Dokter kepala dengan selusin dokter profesional dengan ekspresi cemas bergegas masuk. Setelah memastikan data tubuhmu sementara stabil, dan tidak ada tanda-tanda memburuk, para dokter baru merasa lega dan bubar, hanya menyisakan dokter kepala yang dengan ramah berkata kepadamu. Saat ini kondisinya relatif stabil. Biarkan kamu beristirahat dengan tenang. Istirahatlah dengan baik. Namun, kamu dengan lemah dan keras kepala menggelengkan kepala. Bibir pecah-pecah. Dengan susah payah bersemangat. Mengulangi 2 kata itu lagi. Pena. Suaramu masih lemah. Namun membawa semacam ketegasan dan kegigihan yang tidak diragukan. Melihat pemandangan ini, Qing Yuan tidak bisa lagi menahan kesedihan di hatinya. Lingkar matanya langsung basah. Air mata mengalir deras. Dia terisak dan berkata dengan sedih. Guru Ye, istirahatlah dengan baik. Jangan pikirkan tentang menulis lagu. Lagu itu, aku sudah membuatnya populer. Di panggung Raja Penyanyi Bertopeng, aku menyanyikannya langsung untuk An Miaoyi. Semua orang sudah mendengarnya. Mendengar kata-kata Qing Yuan, sudut matamu yang dipenuhi darah sedikit melengkung. Sudut bibirmu tanpa daya bergerak ke atas. Menampakkan senyum lemah dan lega. Seolah-olah menyelesaikan semacam harapan penting. Sementara kepala dokter dan perawat yang berdiri di samping tampak seperti tersambar petir. Tiba-tiba membelalakan mata mereka. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apa-apaan? Pemuda yang diam-diam menemani di bangsal selama beberapa hari ini. Ternyata adalah dewa penyanyi bertopeng wajah perak dari acara yang sedang populer, yang terbaring di ranjang rumah sakit.
Bukankah ini adalah dokter pengobatan tradisional yang dicaci dan dimaki oleh ribuan orang? Yeven, DLL. Perawat kecil Chu menarik napas dingin. Jari-jari ramping menutupi bibirnya yang sedikit terbuka. Sepasang mata jernih, penuh dengan keterkejutan dan emosi yang kompleks. Dia dengan cepat menelusuri kembali waktu masukmu ke rumah sakit di benaknya. Serta berbagai rumor tentang acara itu dan dirimu di internet baru-baru ini. Sebuah kebenaran yang berani dan menyakitkan. Melintas di benaknya seperti kilat. Membuatnya langsung memahami asal mula semua kejadian. Ini sama sekali bukan sampah dokter pengobatan tradisional. Ini jelas dokter pengobatan tradisional yang penuh kasih sayang. Kemudian menghubungkan dengan lirik lagu Jiabin yang menusuk hati dan berdarah-darah. Perawat kecil Cui tidak bisa menahan air mata yang keluar dari matanya. Menulis lagu adalah keinginan terakhirku. Jangan halangi aku. Meskipun membuatnya populer. Kau menggunakan seluruh kekuatan terakhirmu untuk dengan lemah menggenggam tangan Qing Yuan. Setiap kata terputus-putus tetapi sangat meyakinkan. Mengetuk dengan berat di hati Qing Yuan. Baik, baik, baik. Guru Ye, jangan khawatir. Anda berkata saya menulis. Saya pasti akan menulis tentang cinta. Yuan tersedak. Dengan sembarangan menyeka air mata di sudut matanya. Lalu dengan gemetar mengambil kertas dan pena dari samping tempat tidur dan menyerahkannya kepadamu. Kau dengan lemah menerima kertas dan pena. Jari-jarimu sedikit gemetar karena rasa sakit yang hebat. Tetapi matamu tegas. Bersikeras untuk memegang pena dan menulis lagu sendiri. Kau takut. Jika itu Qing Yuan. Sistem pena akan menilai bahwa lagu tersebut bukan ciptaanmu sendiri. Sehingga memengaruhi peningkatan umur. Tanpa daya, Qing Yuan hanya bisa mengangguk setuju dengan air mata. Duduk diam di samping tempat tidur. Dengan tenang melihatmu. Di bawah siksaan penyakit. Dengan susah payah menulis satu demi satu kata di atas kertas. Perawat kecil Cui di samping sudah menangis terseduh-seduh. Air mata mengaburkan pandangannya. Dia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis. Namun tetap tidak bisa menghentikannya. Suara tangisan lirik keluar dari sela-sela jarinya. Waktu berlalu detik demi detik. Akhirnya sebuah lagu baru yang penuh dengan api kehidupan dan kasih sayang yang tak terbatas. Perlahan terbangun di tanganmu yang gemetar. Pasti akan populer. Anda tenang saja. Saya pasti akan menyanyikannya dengan gemetar. Huo Qing Yuan dengan cepat membungkuk. Memegang erat tanganmu. Mengangguk dengan keras. Karena takut jika dia sedikit saja terlambat. Kamu tidak akan bisa bertahan. Untuk selamanya menutup mata. Pata meja kecil di depanmu tiba-tiba meluncur jatuh tanpa daya. Terjatuh dengan keras di lantai yang dingin. Mengeluarkan suara yang tumpul. Dan dirimu yang semula masih berusaha menopang tubuh. Seolah-olah semua kekuatanmu telah terkuras habis. Kepala miring. Kembali jatuh pingsan. Guru Qing Yuan berseru kaget. Dengan cepat memeriksa kondisimu. Setelah dokter memeriksa dengan cermat. Menghela napas panjang. Dan berkata dengan tenang. Hanya pingsan karena terlalu sakit. Tanda-tanda vitalnya untuk sementara masih stabil. Tidak ada bahaya bagi jiwa. Syukurlah. Syukurlah. Qing Yuan menghela napas lega. Tubuhnya yang tegang juga ikut rileks. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka air mata di sudut matanya. Dengan hati-hati. Mengambil kertas yang jatuh ke lantai. Seperti memegang harta karun yang langka, perlahan berjalan ke, bagian ini terpotong, berjalan perlahan ke bangsal, dengan hati-hati membuka. Ternyata 2 buah lagu, hati Qing Yuan. Tiba-tiba bergetar hebat. Gelombang kegembiraan dan keterkejutan yang tak terlukiskan melonjak di hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia tahu dia harus tenang. Matanya dengan cermat mempelajari lirik dan melodi kedua lagu itu. Tidak lama kemudian, perawat kecil Cui membuka pintu dan keluar. Matanya bengkak merah seperti 2 buah persik yang matang. Menatap Qing Yuan dengan ekspresi sedih.
Suara itu mengandung isak tangis yang dalam. Tuan Xing. Mengapa Anda tidak memberitahu An Miaoi situasi sebenarnya, Ye Fen? Dia harus tahu semua ini. Perawat kecil Cuwei berlinang air mata. Berbicara dengan tidak koheren. Ye Fen, dia terlalu menyedihkan. Dia jelas menderita penyakit yang begitu parah. Dia diam-diam menanggung begitu banyak kesalahpahaman dan rasa sakit. An Miaoi. Dia akan segera menikah dengan orang lain. Tetapi Ye Fen, dia hanya berbaring sendirian di sini. Menyaksikan wanita yang dicintainya menikah dengan orang lain. Itu adalah pernikahannya orang lain. Aku benar-benar tidak tahan. Terlalu menyakitkan. Dia akan segera dengan cinta dia telah mengangkat 1 atau 2 hati. Baik. Sebagai permulaan, ayahnya sulit dirinya sehingga pingsan. Hidup tersedak hampir tidak bisa berbicara. Membawa perawat kecil untuk melampiaskan emosi terpendam di hatinya. Qin Yuan baru perlahan membuka mulutnya. Suaranya rendah dan tenang. Tetapi dengan semacam ketegasan yang tidak perlu dipertanyakan. Ini adalah pilihan guru Ye sendiri. Qin Yuan mengangkat kepalanya. Menatap kejauhan dengan tatapan yang dalam dan rumit, dan menghela nafas pelan. Apakah Anda ingin dia mati dengan tidak tenang? Perawat kecil Cuwei langsung kehilangan kata-kata. Seolah-olah seseorang mencekik tenggorokannya. Semua kata-kata yang ingin dia ucapkan tersangkut di tenggorokannya. Tidak bisa lagi mengeluarkan suara apapun. Stasiun kereta api Kota Iblis yang ramai Qin Yuan baru saja menyeret kopernya keluar dari stasiun. Telepon seluler di pintu keluar tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melirik ID penelepon. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Tetapi lokasi nomor itu adalah lokal Kota Iblis. Dia sedikit ragu-ragu. Tetapi tetap menekan tombol jawab. Kakak senior. Apakah Anda yang menyanyikan, tamu? Sebuah suara wanita yang jernih dan merdu datang dari telepon. Dengan sedikit keraguan dan harapan. Qin Yuan sedikit terkejut. Segera mengenali suara orang itu. Sudut mulutnya tanpa sadar menunjukkan sedikit senyum tipis. Ini adalah adik kelasnya, adik kelas jenius dari Akademi Musik Kota Iblis, Wang Feifei. Wang Feifei memiliki keterampilan menyanyi kelas 1. Penampilan yang cantik dan bakat musik yang luar biasa. Adalah hati bulan purnama yang sangat diperhatikan di Akademi Musik. Namun, mungkin karena takdir. Atau mungkin karena karakter. Setelah bertahun-tahun lulus, Wang Feifei belum pernah menemukan lagu yang benar-benar miliknya, dan belum membuat gebrakan di industri musik. Karirnya selalu biasa-biasa saja. Dia memiliki karakter yang mulia. Tidak mau berkompromi. Dan bahkan tidak mau menerima aturan tersembunyi yang kotor di industri hiburan. Jadi, meskipun memiliki bakat dan penampilan yang luar biasa, dia masih berjuang di pinggiran industri hiburan. Dulu Qin Yuan dan Wang Feifei diam-diam berjanji. Setelah dia punya cukup uang, dia akan pergi ke Ye Fen untuk membeli lagu yang dibuat khusus untuk Wang Feifei. Berharap dia melambung tinggi. Pikiran surut seperti air pasang. Qin Yuan kembali sadar dan menjawab dengan nada lembut. Itu aku yang menyanyikannya, Feifei. Apakah itu benar-benar lagu yang ditulis oleh bajingan Ye Fen itu? Suara Wang Feifei terdengar lagi. Dengan sedikit keraguan dan kegembiraan yang sulit disembunyikan dalam nadanya. Guru Ye, Qin Yuan. Sedikit mengernyit. Dengan nada sedikit tidak senang. Mengoreksi bahwa dia tidak suka. Jangan memanggilnya bajingan Kuoyi. Maaf. Kakak senior. Itu salah ucap. Guru Ye, Wang Feifei dengan cepat meminta maaf. Nada suaranya menjadi hormat. Dan terus bertanya. Kakak senior. Apakah saya masih bisa membeli lagu dari Guru Ye sekarang? Kenyataan pahit ada di depan mata. Saya punya lagu yang bisa membuat nama saya terkenal, saya khawatir bahkan makan pun akan menjadi masalah. Terlebih lagi, acara Masked Singer ini sangat populer. Dia secara tak terduga diundang oleh kru program untuk berpartisipasi dalam rekaman episode kedua.
Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan sekali seumur hidup baginya. Jika dia bisa menyanyikan lagu yang benar-benar dibuat khusus untuknya di panggung ini. Dia percaya bahwa dia pasti bisa meraih kesempatan ini. Menjadi sangat populer di seluruh negeri. Dan mewujudkan impian musiknya. Saya kebetulan sedang mencari lagu yang ditulis oleh Guru Ye. Dia merasa lirik lagunya sangat bagus. Dia merasa sangat cocok dengan gaya suara King Yuan. Tiba-tiba lagu spiritual muncul di benaknya. Melodi tahun itu darinya. Liriknya Kak. Saya memiliki suara yang jernih dan halus. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bernyanyi. Lagu-lagu ini adalah wasiat Ye Fen. Untuk memenuhi wasiat Ye Fen, dia bersedia melakukan apa saja. Bahkan jika Wang Feifei pernah meremehkan Ye Fen. Sekarang mungkin masih merasa bahwa Ye Fen adalah bajingan yang tidak tahu malu. Qin Yuan juga tidak peduli. Di sebuah ruang karaoke yang didekorasi dengan indah, Wang Feifei memegang mikrofon. Suara jernihnya murni dan halus. Setelah polesan peralatan profesional. Itu menambahkan sedikit kekuatan yang menembus jiwa. Qin Yuan duduk dengan tenang di sudut sofa. Dengan tatapan fokus dan lembut. Seolah mengagumi harta yang langka. Namun, kelembutan ini bukan milik Wang Feifei di depannya. Tetapi ditujukan kepada pencipta lagu ini. Nada terakhir jatuh. Wang Feifei perlahan meletakkan mikrofon. Menghembuskan napas panjang. Pipi putihnya memerah karena kegembiraan. Senior, lagu ini benar-benar luar biasa. Dia tidak menyembunyikan keterkejutan dan kesukaannya di dalam hatinya. Bakat Guru Ye benar-benar luar biasa. Melodi dan lirik ini seolah dibuat khusus untukku. Sudut mulut Qin Yuan sedikit terangkat. Benarkah? Sudah kubilang lagu ini sangat cocok untukmu. Wang Feifei berjalan dengan langkah ringan. Pergi ke samping sofa. Mengambil sebotol air mineral di atas meja kopi dan meminumnya. Tetapi nadanya membawa sedikit penyesalan yang tak terhapuskan. Sayang sekali. Bakat adalah bakat. Wataknya benar-benar tak terlukiskan. Sudut mulutnya yang indah sedikit melengkung, pipinya yang putih. Ekspresi jijik yang tak terkendali muncul di wajahnya, Qin Yuan. Terdiam beberapa saat. Dia sangat menyadari karakter Wang Feifei. Dengan kesombongan dan keangkuhan di tulangnya. Memiliki nafas yang hampir fanatik untuk moral. Tidak mentolerir sedikit pun cacat. Lagunya memang lagu yang bagus. Adapun suara Yu King Yuan. Sangat ringan, dengan sedikit kesedihan yang tidak mudah diperhatikan. Juga belum tentu seburuk yang dikatakan di luar. Alis yang terangkat oleh Wang Feifei. Sedikit mengangkat mata jernihnya. Menampakkan sedikit keterkejutan. Jelas. Agak terkejut dengan perkataan King Yuan. Kak, apakah kamu tidak berpikir untuk membelanya? Nada bicaranya mengandung sedikit nada bercanda. Tapi matanya tertuju pada King Yuan. Yuan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Saya hanya merasa bahwa banyak hal tidak bisa hanya dilihat dari permukaan. Dia berhenti sejenak. Nada bicaranya sedikit melunak. Dengan sedikit nada membimbing. Setelah program King of Masked Singer Anda selesai direkam, saya akan mengajakmu bertemu dengan Guru Ye. Mata Wang Feifei berputar. Seolah sedang memikirkan dengan serius makna kata-kata King Yuan. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka mulutnya. Dengan nada ragu-ragu untuk menemuinya. Nada bicara Wang Feifei mengandung sedikit penolakan. Alisnya yang indah sedikit berkerut. Sejujurnya, Kak, aku tidak terlalu ingin pergi. Meskipun lagunya bagus, saya juga sangat berterima kasih kepada Guru Ye. Tetapi, King Yuan tidak menunjukkan sedikit pun gerakan. Seolah sudah menduga bahwa Wang Feifei akan memberikan reaksi seperti ini. Ekspresinya masih tenang seperti air. Dia berkata dengan nada lembut. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Dia berhenti sejenak dan menambahkan. Namun, bagaimanapun juga, lagu ini telah menjadi perasaan Guru Ye. Bahkan jika ada dendam di hati. Anda juga harus mengunjungi Guru Ye. Dan beberapa pembukaan.
Melihat adalah percaya. Ketika Anda benar-benar bertemu dengannya, mungkin semuanya akan berubah. Wang Feifei mengangkat kepalanya, menatap King dengan heran. Jauh. Tampaknya menyadari sesuatu yang tidak biasa dari nada bicaranya. Baiklah. Episode pertama King of Masked Singer telah berakhir seminggu yang lalu. Popularitasnya tidak hanya tidak mereda. Sebaliknya, semakin kuat seperti anggur yang matang. Akhirnya seperti letusan gunung berapi yang telah lama dinantikan. Daftar pencarian teratas Weibo didominasi oleh topik tentang raja penyanyi bertopeng dan ayah yang kuat. Bahkan ada edisi yang terkait erat dengannya. Saat ini juga memasuki waktu edisi kedua. Aroma ketegangan yang tak kentara memenuhi ruang rias di belakang panggung. Wang Feifei mengenakan gaun panjang sederhana yang dipotong dengan baik. Duduk dengan tenang di depan cermin rias yang terang. Menghadapi ratusan juta pemirsa TV. Tekanan di hatinya seperti batu tak terlihat yang menekan dadanya. Hampir membuatnya merasa sulit bernapas. Seperti seorang kakak yang stabil. Berdiri dengan tenang di sampingnya. Menatapnya dengan tatapan lembut dan penuh semangat. Feifei, rileks. Tidak perlu gugup. Anggap saja seperti saat latihan. Tunjukkan sisi terbaikmu. Lagu, tahun-tahun tergesa-gesa, ini adalah produksi tulus yang telah dicurahkan oleh guru dengan banyak upaya. Saya yakin dengan kemampuan Anda. Anda pasti bisa menyanyikannya dengan sempurna ke dalam hati setiap pendengar. Wang Feifei dengan ringan menggigit bibir bawahnya yang lembut dengan punggung tangannya yang berkeringat. Menarik napas dalam-dalam. Berusaha menenangkan emosi gugup yang bergejolak di dalam dirinya. Menjawab dengan suara renyah. Kakak senior. Saya mengerti maksud Anda. Saya akan melakukan yang terbaik. Untuk menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Tidak akan mengecewakan harapan guru Ye pada saya. Qin Yuan perlahan berjalan ke sisinya. Sedikit membungkuk. Mengecilkan suaranya. Berpesan dengan nada serius. Ingat Feifei. Tetapi saat pertunjukan resmi. Persembahkan lagu ini dengan sungguh-sungguh kepada juri yang duduk. Di kursi. Ratu Langit. Ekspresi tenang asli An Miaoi dari Nona Wang Feifei. Karena kata-kata Qin Yuan, muncul sedikit kecerdasan yang membeku. Dia sedikit terkejut. Mengangkat kepalanya dengan sedikit keraguan untuk dipersembahkan kepada An Miao, kakak senior. Kenapa begitu? Sudut mulut Qin Yuan sedikit terangkat. Menguraikan senyum tipis yang bermakna. Di mata yang dalam. Kilatan cahaya kaki yang sulit dideteksi melintas. Ini adalah rencana yang saya rencanakan dengan cermat. Tentu saja itu juga untuk mengejar efek program yang lebih baik. Anda mungkin juga memikirkannya dengan cermat. Jika lagu yang penuh perasaan ini dinyanyikan olehmu di depan penonton nasional. Didedikasikan untuk Ratu Surgawi. Reaksi besar apa yang akan ditimbulkan oleh An Miaoin? Dan badai opini publik seperti apa yang akan terjadi? Wang Feifei sangat pintar dan langsung mengerti. Kebingungan di matanya yang jernih seperti mata air langsung menghilang. Digantikan oleh ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Waktu menunjukkan saatnya acara dimulai secara resmi. Di tengah panggung, pembawa acara Xiao Sa memiliki senyum khas di wajahnya. Pembukaan resmi yang meledak. Emosi penonton yang telah lama terpendam meledak seperti gunung berapi. Sorak-sorai memekakan telinga menyapu seluruh studio. Saya yakin Anda semua masih ingat dengan jelas dewa lagu misterius yang muncul di episode sebelumnya. Dan lagu aslinya yang dia bawakan. Lagu itu tidak hanya menyentuh hati para penonton dengan emosi yang tulus. Serta banyak penonton di depan TV. Tetapi juga memicu fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh jaringan. Yaitu gelombang diskusi yang gila. Suara magnetis Xiao Sa berhenti sejenak. Dia sengaja membuat penasaran. Senyum cerah di wajahnya. Membesar. Nada suaranya juga menjadi semakin misterius. Dan baru saja. Tim produksi kami menerima daftar lagu terbaru dari Dewa Lagu Misterius itu lagi. Daftar lagu apa? Ya Tuhan. Dewa Lagu Misterius. Dia benar-benar datang lagi. Penonton langsung heboh. Teriakan dan sorak-sorai yang lebih gila.
Beberapa juri yang awalnya tampak agak lelah di kursi juri mendengar berita ini. Juga menunjukkan ekspresi kejutan yang luar biasa. Ratu Surgawi An Miaoin, yang selalu tampak tenang, anggun, dan bermartabat, tiba-tiba bergetar. Jejak emosi kompleks dan sulit diungkapkan. Menyebar dengan cepat. Dia tanpa sadar menggenggam mikrofon di tangannya. Ruas jari-jari putihnya. Sedikit memutih karena tenaga. Emosi kompleks yang mengharapkan dan menolak di lubuk hatinya. Mulai mencari-cari dengan panik. Xiao Sa dengan sangat puas mengagumi reaksi histeris penonton yang hampir di luar kendali. Senyum di sudut mulutnya semakin lebar. Benar? Para penonton yang terkasih. Telinga Anda tidak berhalusinasi. Dewa lagu misterius. Dia benar-benar datang lagi. Kali ini, Dewa lagu misterius. Masih seperti sebelumnya. Membawakan kita lagu orisinal baru. Sebuah karya orisinal yang penuh dengan perasaan yang mendalam. Sebuah lagu bernama, tepat, di tengah sorak-sorai dan teriakan penonton yang hampir gila. Lampu panggung yang menyilaukan tiba-tiba padam. Semua suara bising dan riuh juga berhenti pada saat yang sama. Hanya di tengah panggung. Seberkas lampu sorot dingin perlahan menyala. Menyambut dewa lagu yang sekali lagi berdiri di tengah panggung. Saat ini, dewa lagu, tepat. Kecepatan bicara tiba-tiba melambat. Dia berhenti sejenak. Dengan sengaja memperpanjang nada terakhir. Pandangannya tampak sengaja menyapu ke arah juri. Nada bicaranya penuh arti. Masih lagu dari temanku itu untuk Nona An Miaoi. Kata-kata itu jatuh seperti petir yang memekakan telinga. Langsung meledakkan seluruh penonton. Banyak penonton tiba-tiba berdiri. Seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, mata mereka membelalak. Menatap dewa lagu di atas panggung dengan tak percaya. Sial? Apakah telingaku baik-baik saja? Lagi-lagi ini diberikan kepada An Miaoi. Ya Tuhan. Apa ini? Plot twist hari ini? Apakah ini trailer serial drama? Aku merasa jiwa gosipku telah sepenuhnya bangkit. Tim produksi benar-benar berani bermain. Aku sangat suka sensasi seperti ini. Mohon tingkatkan trik Anda dan jangan hentikan siaran langsung. Rentetan peluru langsung ditelan oleh lautan teks seperti tsunami. Teman misterius ini kemungkinan besar adalah Boyi dalam legenda. Bajingan juga kuda. Selain pria yang terus menghantui itu. Siapa lagi yang akan begitu gigih? Di kursi juri. Beberapa juri juga terkejut dan tercengang oleh berita ledakan yang tiba-tiba ini. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan kebingungan yang tak bisa disembunyikan. Mata Sister Chenny, yang awalnya sedikit lelah, langsung menjadi cerah dan bersemangat. Dia membelalakan matanya secara berlebihan. Mulutnya sedikit terbuka. Wajahnya menunjukkan ekspresi gembira dan senang. Seperti seorang penonton gosip senior. Sudah tidak sabar untuk menikmati drama emosional tahunan berikutnya. Di wajah Nai Calun. Penuh dengan ekspresi kompleks dari keterkejutan dan kegembiraan yang bercampur aduk. Han Pangpang dan Liu Laohan bahkan lebih seperti disuntik ayam. Seketika bersemangat. Ekspresi mengantuk mereka sebelumnya hilang seketika. Semua mata serempak tertuju pada bagian tengah kursi juri. Ratu yang selalu mempertahankan postur anggunnya. Lampu sorot panggung pada An Miaoyi seperti penembak jitu terlatih. Menangkap dengan sangat presisi. Close-up wajah An Miaoyi. Wajah An Miaoyi yang semula tenang seperti air yang tenang. Ketika mendengar kata-kata temanku itu, muncul sedikit getaran. Sedikit kepahitan yang tak terkatakan. Membanjiri hatinya seperti air pasang yang tak terlihat. Melihat waktunya sudah matang, dewa lagu akhirnya berbicara, jangan menumpuk kenangan. Biarkan plot menjadi mengerikan. Mencintai selama bertahun-tahun. Mengapa menghancurkan klasik? Semuanya sudah dewasa. Tidak ada yang kurang. Buang-buang waktu.
Aku bersedia menjadi seperti aktor yang mengagumi. Menonton lampu padam dari jauh. Tidak ada waktu lagi untuk menjadi spektakuler. Pertahankan saja martabat perpisahan. Aku mencintaimu, aku tidak menyesal. Semakin menghormati cerita. Lagu penutup seperti malam tiba. Tidak ada raungan yang penuh semangat. Tidak ada teriakan yang memekakan telinga. Hanya nyanyian rendah yang tenang dan hampir berbisik. Seolah berbicara pada diri sendiri. Juga seolah mencurahkan isi hati kepada orang yang paling dicintai. Namun lagu yang setenang air ini. Namun seperti pisau tajam tak terlihat. Seketika merobek lapisan rentan dan tak tertahankan di lubuk hati semua pendengar. Samaran menipu diri sendiri. Langsung ke tempat terlembut di hati. Barage benar-benar menjadi gila. Lirik lagu ini terbuat dari pisau, kan? Setiap kalimat menusuk hatiku. Setiap tusukan melihat darah. Aku menangis. Benar-benar tidak bisa menahan tangis. Lagu ini terlalu bagus. Rasanya lebih baik dari para tamu. Dewa lagu di depan YDS Guru YYDS. Kumohon kalian menikah di tempat. Jangan siksa kami para pendengar malang dengan lagu yang begitu bagus. Perpisahan harus hancur berkeping-keping. Tidak perlu mengatakan maaf. Apa ruginya aku berani memberikan anggur untuk merasa patah hati? Pertemuan lensa adalah kita yang dulu. Chai Hee menangis dengan suara serak. Meninggalkan cinta. Dengan sopan. Agar tidak mengecewakan adegan cinta yang penuh gairah dan sungguh-sungguh selama bertahun-tahun ini. Jangan biarkan obsesi menghancurkannya. Kemarin, aku mencintaimu, tetesan jatuh dengan tegas di kursi juri. Kelima juri telah kehilangan ketenangan mereka sehari-hari. Semua orang membelalakan mata. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Senyum khas Chenny, yang semula sedikit sinis, saat ini juga benar-benar membeku. Membeku di sudut mulut menjadi ekspresi kompleks dan sulit dipahami. Digantikan oleh kesungguhan dan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teh susu bahkan lebih bersemangat hingga melompat. Bangkit dari kursi. Wajahnya memerah. Sepasang matanya berkilauan dengan cahaya kegembiraan yang luar biasa. Han Pangpang dan Liu Laohan juga benar-benar melupakan lelucon dan obrolan mereka sebelumnya. Ekspresi mereka menjadi sangat hikmat. Hanya An Miaohi yang masih duduk di sana dengan tenang. Posturnya tegak seperti patung. Anggun dan tenang. Tetapi hanya dia sendiri yang mengerti. Saat ini, di balik penampilannya yang tenang, gelombang badai dahsyat seperti apa yang telah muncul di dalam hatinya. Dan goncangan dahsyat yang mengguncang bumi seperti apa yang sedang dialaminya. Kenangan manis bersama Ye Fen. Seperti gulungan film. Terlintas dengan cepat di benaknya. Sejernih seolah-olah baru terjadi kemarin. Manis. Menyakitkan. Bahagia. Putus asa. Berbagai emosi yang kompleks. Seperti kuda liar yang terlepas dari kendali. Menabrak dan menghantam dadanya. Membuatnya merasakan sesak napas. Sudut yang paling familiar. Namun protagonisnya telah berganti orang. Aku menangis terseduh-seduh. Hati sangat sakit. Anggap saja sebagai metamorfosis yang terlambat untuk menjadi sensasional. Pertahankan saja martabat yang lain. Aku mencintaimu tanpa penyesalan. Semakin menghormati cerita. Akhir dari perpisahan harus sopan.
Siapapun tidak perlu mengatakan maaf. Dari mana datangnya hutang? Aku berani memberi dan berani patah hati. Di depan adalah masa lalu. Di mana kita berada, menangis dengan suara serak. Pergi juga dengan bermartabat. Tidak lagi mengecewakan adegan cinta yang penuh semangat dan usaha serius selama bertahun-tahun ini. Jangan biarkan obsesi menghancurkannya. Kemarin, aku mencintaimu. Rapi. Selamat tinggal dengan tegas. Tidak mengecewakan pertemuan. Lagu masih berlanjut. Masih melodi yang tenang dan dalam. Masih lirik yang lugas dan menusuk hati. Namun mengandung kesedihan yang membuat jiwa bergetar. An Miaohi menggigit bibirnya dengan erat. Terbenam dalam daging bibir yang lembut. Hampir menggigit hingga berdarah. Baru bisa menahan emosi yang akan runtuh. Dia mencoba sekuat tenaga untuk mengendalikan tubuhnya. Tidak membiarkan dirinya kehilangan muka dan menangis di depan umum. Melakukan tindakan apapun yang merusak citra Ratu Surgawi. Orang yang sangat mencintai akan tersentuh oleh lagu. Oleh karena itu, kehilangan muka sangat jelas. An Miaohi seperti itu. Lagu masih berlanjut. Tetapi An Miaohi merasa seolah-olah dirinya berada di sudut es. Jiwa semua menaklukkan. Kenangan yang sengaja dia lupakan. Seperti air pasang yang mengalir deras. Benar-benar menenggelamkannya. Dia seolah-olah kembali ke malam yang dingin itu. Melihat punggung yang pergi dengan tegas itu. Mendengar kata-kata dingin dan tak berperasaan itu. Mari kita putus. Aku tidak mencintaimu lagi. Lagu yang bermartabat. Seperti mantra. Satu demi satu merobek sisi paling rapuh dan tidak tertahankan dari lubuk hatinya. Benar-benar terkoyak. Dia mencintai dan membenci Ye Fen. Seberapa bencinya dia pada Ye Fen? Sebesar itulah cintanya. Ye Fen menulis lagu bermartabat untuknya. Apakah menurutnya dia tidak bermartabat? Dia memang sangat tidak bermartabat. Setelah putus, dia terus melecehkan. Ye Fen akan segera menikah. Dia juga ingin mengirim undangan ke Ye Fen. Sebenarnya, An Miaohi salah paham. Bermartabat, mengacu pada Ye Fen sendiri yang menderita kanker stadium akhir. Awalnya dia hanya ingin pergi dengan bermartabat. Tiba-tiba ruang siaran langsung meledak sepenuhnya. Rentetan komentar langsung tersapu oleh teks seperti gelombang pasang. Berbagai kata-kata yang hampir memuji dan memuja mengalir seperti banjir bandang. Memenuhi seluruh layar dengan padat. Hampir membuat layarnya meledak. Namun, di tengah gelombang pujian seperti air pasang, selalu ada beberapa yang tidak sesuai. Terdengar sangat kasar. Membuat orang merasa tidak nyaman. Lagunya enak didengar. Saya mengakui bahwa lagu ini memang hebat. Tetapi ketika saya berpikir bahwa lagu ini ditulis oleh bajingan bernama Ye Fen, saya merasa mual secara fisiologis. Merasa jijik. Lagu yang ditulis oleh bajingan nomor 1 di server nasional. Bahkan jika enak didengar. Betapapun menyentuh hati. Itu tidak mengubahnya. Esensi seorang bajingan. Ketika saya berpikir bahwa di balik lagu ini ada jiwa seorang bajingan, saya merasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Diskusi tentang Ye Fen kembali memanas di internet. Popularitasnya bahkan lebih gila daripada ketika para tamu sebelumnya menjadi terkenal. Kali ini, selain pujian tanpa henti untuk lagu, bermartabat, itu sendiri. Lebih banyak lagi yang meragukan dan mengkritik karakter Ye Fen. Bahkan karena lagunya terlalu bagus. Terlalu menyentuh, malah memicu lebih banyak kemarahan dan ketidakadilan. Orang-orang dengan asyik menikmati, bermartabat. Melodi yang indah dan lirik yang menyentuh jiwa. Sambil berteriak dengan suara serak. Mengecam tanpa ampun perilaku bajingan Ye Fen yang tercela. Fenomena yang kontradiktif dan kompleks ini
Membentuk pemandangan unik yang belum pernah terjadi sebelumnya di internet. Emosi topeng perak berakhir dengan anggun. Turun dari panggung. Para penyanyi berikutnya juga muncul satu demi satu. Mempersembahkan lagu-lagu klasik abadi yang akrab di telinga. Di antaranya ada banyak karya orisinal yang menyegarkan. Namun, dibandingkan dengan Tamu dan Bermartabat, kedua lagu yang keluar dari dunia ini, daya pikat lagu-lagu ini selalu terasa kurang. Sedikit guncangan jiwa. Daya mematikannya juga jelas jauh lebih rendah. Waktu berlalu dengan cepat. Dan segera tiba saat penampilan penyanyi utama terakhir malam ini. Dan penyanyi terakhir yang sangat dinantikan ini ternyata adalah Wang Feifei, pembawa acara Xiaosa, yang menyelesaikan persiapan pembukaan dengan nada penuh semangat. Kemudian sesosok tubuh ramping dan agak kurus perlahan muncul di atas panggung. Itu adalah penyanyi bertopeng yang mengenakan topeng kelinci yang indah, yang dengan cerdik menutupi wajah aslinya. Tetapi justru menonjolkan sepasang mata yang jernih dan cerah. Mata seluruh penonton langsung terpaku pada topeng kelinci di tengah panggung. Dan suara diskusi yang bising dan gaduh sebelumnya berhenti tiba-tiba seolah-olah terkena mantra pembekuan. Semua orang tanpa sadar menahan napas dan membelalakan mata mereka serempak. Karena takut kehilangan detail apapun. Dengan penuh semangat ingin melihat wajah asli penyanyi bertopeng yang baru ini. Dan dengan penuh harapan menunggu suara surgawi yang akan dibawakannya yang akan mengejutkan semua orang. Wajah topeng kelinci tidak ringan. Perlahan berjalan ke tengah panggung. Dia memegang erat mikrofon di tangannya. Jari-jarinya seputih batu giok. Sedikit memutih karena sedikit gugup. Dia menarik napas dalam-dalam. Berusaha menenangkan sedikit kegugupan dan kecemasan yang tak terlihat di lubuk hatinya. Kemudian matanya langsung tertuju pada posisi tengah juri tempat Ratu Surgawi An Miaoi berada. Bibir merah topeng kelinci sedikit terlihat jelas. Dan suara renyah dan merdu perlahan mengalir keluar. Halo semuanya. Saya penyanyi bertopeng malam ini, Topeng Kelinci. Selanjutnya saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk semua orang. Judul lagunya adalah Tahun Tergesa-Gesa. Pada saat yang sama, lagu ini saya bawa teman. Khusus dipersembahkan untuk guru juri Wang Feifei yang sangat penting bagi saya. Mata yang jernih dan bersih itu sekali lagi menatap An Miao di kursi juri dengan penuh makna. Nada suaranya tulus dan sungguh-sungguh. Setiap kata tampaknya telah dipikirkan matang-matang. Dengan semacam ketegasan yang tidak perlu dipertanyakan lagu ini. Menunggu teman untuk dipersembahkan kepada An Miao. Semoga Anda menyukainya. Kata-kata topeng kelinci perlahan jatuh. Adegan pertama-tama jatuh ke dalam keheningan singkat. Dan kemudian akhirnya mengantarkan pada ledakan suara gemuruh yang menggelegar. Yang langsung menenggelamkan seluruh studio. Apakah saya tidak salah dengar? Dipersembahkan untuk An Miaoi. Lagi setelah Dewa Lagu. Lagu lain yang dipersembahkan untuk An Miaoi. Hari istimewa apa hari ini? Apakah ini lokasi pengakuan cinta massal kolektif? Siapakah sebenarnya yang memakai topeng kelinci ini? Hubungan seperti apa yang ada antara dia dan An Miaoi? Aku sudah mulai sangat bersimpati pada An Miaoi. Ada tamu di depan dan teman di belakang di tahun-tahun berlalu. Apakah ini akan benar-benar dikelilingi oleh lagu Yeven? Ritme tanpa tempat untuk melarikan diri? Kasihanilah Ratu Langit. Kakak. Dalam sedetik, seluruh auditorium meledak. Seperti air mendidih yang mendidih. Bising dan kacau. An Miaoi di kursi juri. Awalnya masih mempertahankan ekspresi tenang di permukaan. Tiba-tiba membeku ketika mendengar kata-kata, didedikasikan untuk An Miaoi. Warna darah di wajahnya juga memudar dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Riasan halusnya yang telah dia buat dengan susah payah. Seolah-olah kehilangan kilau aslinya. Tidak bisa lagi menyembunyikannya dengan sempurna. Saat ini, wajahnya yang sedikit pucat. Bahkan sulit untuk menunjukkan senyum yang dipaksakan. Rentetan komentar di ruang siaran langsung sekali lagi seperti kuda liar yang lepas kendali. Dibombardir dengan panik oleh informasi yang tak terhitung jumlahnya. Tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya.
Tanda seru yang tak terhitung jumlahnya, serta berbagai spekulasi dan perdebatan yang luar biasa datang membanjiri. Mang Bei Shu Xiang Mang Bei Kuo Mang Bei Shu Xia. Ni Hi Weo. Aku benar-benar bingung. Siapa yang bisa memberitahuku dengan baik hati, apa sebenarnya perkembangan yang terus-menerus ini? Program, Raja Penyanyi Bertopeng, musim kedua baru saja dimulai. Dan telah menunjukkan tingkat topik eksplosif dan daya tarik yang jauh melampaui musim pertama dengan kecepatan kilat. Hanya dengan sebuah pembukaan, ia telah dengan kuat menangkap perhatian semua penonton. Semua orang samar-samar merasa bahwa Raja Penyanyi Bertopeng malam ini ditakdirkan untuk menjadi pertumpahan darah. Sebuah peristiwa yang menggemparkan bumi. Pesta hiburan yang cukup untuk diabadikan dalam sejarah program variety show. Topeng Kelinci akhirnya berbicara. Suara yang jernih, dengan sedikit kesedihan yang tak terlihat. Seperti mata air paling jernih di pegunungan. Perlahan mengalir melewati telinga setiap orang. Chong Chong Nanian. Weo Menjiu Jing Shuole Jibian. Zai Jian Ziho Zai Tuoyan. Ke-11 Yu Meiyu Ai. Weo Bu Si Chang Ji King Xiang Mian De Xiong Mian. Chong Chong Nanian. Weo Menisi Chong Mang Liu Xianan Yi Cheng Shou De Nuoyan. Hanya ketika orang lain menunaikan nyanyian. Suara rendah yang sedikit serak. Di setiap belokan not. Tampaknya membawa sedikit isak tangis yang sulit dideteksi. Selaras dengan liriknya, seketika menarik pendengar ke dalam pusaran kenangan yang penuh kesedihan. Beberapa orang mulai berbisik. Suara ini? Kenapa rasanya agak familiar? Apakah di mana? Pernah mendengar suara Topeng Kelinci? Tingkat pengenalannya tidak tinggi. Sungguh sulit untuk didengar. Siapapun dia, lagunya enak didengar. Lirik lagu ini pasti punya cerita. Wajah An Miaohi yang sudah agak pucat di kursi juri. Setelah lagu dimulai, menjadi lebih pucat. Beberapa hampir transparan. Lagu terus berlanjut. Setiap kata, setiap kalimat terdengar dengan jelas. Di telinga An Miaohi. Setiap lirik seperti jarum tajam. Satu persatu menusuk hati An Miaohi. Sakit. Tetapi dengan sedikit mati rasa. Dia merasa topeng ketenangan yang dia samarkan dengan hati-hati retak sedikit demi sedikit. Mata An Miaohi sedikit basah tak terkendali. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menggertakkan giginya. Berusaha keras untuk mengendalikan emosinya. Tidak membiarkan air mata di matanya mengalir keluar. Dia tahu dengan jelas, saat ini ada banyak sekali mata. Menatapnya melalui lensa. Memperhatikannya. Setiap perubahan ekspresi halus di wajahnya. Dia tidak bisa mencoba. Sama sekali tidak bisa mengungkap kerapuhannya di depan pemirsa nasional. Setelah keheningan singkat di ruang siaran langsung, mulai aktif lagi. Hanya saja kali ini lebih sedikit kebisingan dan ejekan sebelumnya. Lebih banyak eksplorasi dan pemikiran yang mendalam. Ya ampun, informasi dalam lirik lagu ini agak banyak. Tanda ciuman janji penyesalan. Apa yang mereka semua maksudkan? Mungkinkah lagu yang dinyanyikan Topeng Kelinci ini? Ini benar-benar lirik yang ditulis Ye Fen. Setiap kata dan kalimat tidak jauh dari An Miaohi. Ini jelas merupakan lagu cinta yang dinyanyikan untuk An Miaohi. Memikirkannya saja sudah mengerikan. Jika lagu ini benar-benar ditulis oleh Ye Fen, lirik ini seperti siaran langsung drama cinta yang menyakitkan. Aku merasa seperti telah menemukan rahasia yang luar biasa. Menunggu kelanjutannya dan pembalikan besar hari ini. Jika kita bertemu lagi, tidak bisa dengan mata merah. Mungkinkah masih dengan wajah merah? Seperti kebohongan indah yang diukir terburu-buru tahun itu untuk bersama selamanya. Jika masa lalu masih mengingat mantan kekasih, jangan terlalu cepat. Mencairkan garis depan. Siapa yang rela? Seperti ini tanpa pegangan dan tanpa ikatan. Aku ingin saling berhutang.
Dua orang menyeimbangkan kerinduan di atas panggung. Musik memasuki klimaks. Beberapa suara dari balik topeng kelinci tiba-tiba meninggi. Sangat kuat. Dengan sedikit rasa sakit yang menusuk hati dan tekad yang hampir gila. Nyanyian itu meledak seperti guntur. Bergema di aula pertunjukan. Seketika memicu emosi semua penonton. Hong Zuoyan tersipu. Lirik lagu ini terlalu menusuk hati. Air mata hampir tidak bisa ditahan. Kebohongan indah dari penulis lagu. Apa yang sebenarnya dialami? Cinta yang tak terlupakan bisa ditulis dengan begitu menyakitkan. Patah hati. Di kursi juri, An Miaoji tidak bisa lagi mempertahankan ketenangan dan ketenangannya di permukaan. Tubuhnya mulai bergetar hebat di luar kendali. Air mata akhirnya tidak bisa lagi ditahan. Seperti mutiara yang putus dari talinya, pecah. Riasan yang indah itu luntur oleh air mata. Beberapa bunga agak kotor. Namun, itu tidak bisa menyembunyikan kerapuhan dan kesedihannya saat ini. Tetapi saat ini tidak ada yang memperhatikan detail ini. Tidak ada yang akan menertawakan kehilangannya. Mata semua orang tertarik oleh sosok kesepian dan sedih di atas panggung. Rentetan komentar di ruang siaran langsung benar-benar menjadi gila. An Miaoji menangis. An Miaoji benar-benar menangis. Ratu Surgawi meneteskan air mata di balik topeng. Dewa lagu ada di tempat. Adegan terkenal tahun ini telah lahir. Telah dikonfirmasi bahwa lagu ini jelas merupakan lirik yang ditulis oleh Ye Fan. Setiap kalimat menusuk hati An Miaoyi hingga menangis. Jika ini masih belum terbukti, aku akan melakukan handstand secara langsung. Mencuci rambut. Drama sadomasok terbaik tahun ini. Saya umumkan bahwa dewa penyanyi bertopeng malam ini telah menjadi dewa. Benar-benar ritme yang harus dicatat dalam sejarah variety show. Dengan mata merah. Apakah kamu masih bisa tersipu? Sama seperti kecemerlangan indah saat kita buru-buru mengukir kebersamaan selamanya tahun itu. Berbagi perasaan denganku. Apa batasan akhirnya? Siapa yang rela? Begitu saja. Sekali saja tanpa henti. Lagu perlahan memasuki bagian akhir. Suara topeng kelinci menjadi rendah dan sedih. Kurang kegembiraan dan tekad sebelumnya. Lebih banyak ketidakberdayaan. Sedikit penyesalan dan sedikit kelegaan. Seolah berbisik pada dirinya sendiri dan menangisinya. Ini menceritakan dengan suara rendah kisah cinta yang gagal. Air mata An Miaoyi telah mengaburkan pandangannya. Dunia menjadi kabur. Ketika dia jatuh, dia merasa seolah-olah telah dikosongkan. Kosong dan kehilangan semua kekuatan. Hanya menyisakan rasa bersalah dan kelelahan yang tak ada habisnya. Dia tidak tahu bagaimana mengingatnya. Dan dia juga tidak tahu bagaimana menghadapi situasi selanjutnya. Dia hanya bisa duduk di sana dengan tenang. Membiarkan lagu itu bergema di dalam hatinya berulang-ulang. Berulang kali mencabik-cabik hatinya yang sudah penuh luka. Episode kedua acara berakhir dengan sempurna. Di sebuah kedai kopi yang elegan. Sepasang pria dan wanita muda duduk berhadapan, suara senior Wang Feifei bergetar sedikit. Terlihat menahan kegembiraan di hatinya. Kali ini aku benar-benar akan populer. Dia memegang erat cangkir kopi di tangannya. Terlihat sedikit gemetar karena tenaga yang dikeluarkan. Nada suaranya dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Sepasang mata yang tajam. Berkilauan dengan cahaya kepercayaan diri. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Menunjukkan senyum percaya diri. Aku tahu itu. Fei Fei sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan ketenangan dan kekuatan. Membawa kekuatan yang membahagiakan. Kemampuanmu ditambah dengan tergesa-gesa. Kualitas lagu itu. Benar-benar kombinasi yang sangat dahsyat. Dia berhenti sejenak. Nada suaranya menjadi lebih pasti. Dan program mengungkap identitas asli dewa lagu bertopeng. Namamu. Wang Feifei pasti akan menjadi trending topik nomor 1, bahkan mendominasi tangga lagu. Mungkin selama seminggu.
Wang Feifei mendengar kata-kata tegas Qin Yuan. Menjadi lebih bersemangat. Dia dengan bersemangat mengayunkan tinju putihnya. Seolah dia sudah melihat masa depannya yang cerah. Matanya dipenuhi dengan kerinduan dan harapan untuk masa depan. Kakak Wang Feifei tiba-tiba teringat sesuatu. Mendongak menatap Qin Yuan. Aku harus mengunjungi Guru Ye Fen. Nada bicaranya membawa sedikit keraguan yang halus. Tampaknya mempertimbangkan sesuatu dengan penuh minat. Qin Yuan mengangkat alisnya. Dengan sedikit desahan, dia akhirnya mengerti. Dia sepertinya sudah menduga bahwa Wang Feifei akan membuat keputusan seperti itu. Nada bicaranya membawa sedikit rasa geli. Ya. Wang Feifei mengangguk ringan. Kilatan emosi yang rumit melintas di matanya. Dia menyesali seumur hidup. Nada bicaranya membawa sedikit ketidakberdayaan. Meskipun dia bajingan. Aku paling benci bajingan. Tapi dia berhenti sejenak. Tampaknya mempertimbangkan kata-katanya. Aku tidak bisa menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih atas kesuksesanku. Terima kasih atas lagu ini yang dibuat khusus untukku. Jadi aku tetap harus mengunjungi bajingan ini. Ketika dia mengucapkan kata bajingan, nada bicara Wang Feifei masih membawa sedikit ketidaksenangan. Tetapi lebih merupakan penerimaan yang tak berdaya. Tapi Hao Qin Yuan sedikit berkeringat untuk menyatakan persetujuannya atas keputusan Wang Feifei. Matanya dalam, seolah bisa melihat semuanya. Memikirkan semua masa lalu Ye Fen. Memikirkan evaluasi bajingan di mulut Wang Feifei. Hati Qin Yuan tidak bisa menahan perasaan sedih. Dia memandang Wang Feifei di depannya. Tiba-tiba ada ide nakal di benaknya. Dia sangat ingin tahu. Ketika Wang Feifei, yang menyebutnya bajingan. Setelah kebenaran sebenarnya dalam nadanya. Ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan? Tidak baik menunda-nunda. Mari berangkat malam ini. Pergi menemuinya besok pagi. Qin Yuan dengan tegas berdiri. Mengakhiri pertemuan di kedai kopi ini. Dia mengambil jaket yang digantung di sandaran kursi. Aksinya cepat dan tegas. Wang Feifei juga buru-buru bangkit. Mengikuti di belakang Qin Yuan. Mereka berdua segera meninggalkan kedai kopi. Dan berkendara ke bandara. Langsung menuju Kyoto. Malam semakin larut. Sebuah mobil sedan hitam. Melaju dengan stabil di jalanan yang lebar di ibu kota. Suasana di dalam mobil sedikit membosankan. Wang Feifei melihat keluar jendela mobil. Tatapannya sedikit kosong melihat pemandangan yang melintas dengan cepat di luar jendela. Pikirannya seperti malam di luar jendela. Agak bingung. Agak rumit. Hatinya campur aduk. Dia akan segera bertemu dengan Ye Fen, pria berbakat itu. Yang membuat lagu, Tahun Tergesa-gesa, untuknya. Yang memberinya harapan untuk melambung tinggi. Dan juga pria yang dia definisikan sebagai bajingan. Qin Yuan Ge. Wang Feifei memecah kesunyian di dalam mobil. Suaranya lembut. Tetapi dengan sedikit keraguan. Guru Ye Fen. Mengapa dia dirawat di rumah sakit? Apakah dia sakit? Dia memperhatikan. Arah kendaraan adalah rumah sakit. Hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan sedikit keraguan dan kekhawatiran. Qin Yuan duduk di kursi penumpang depan. Memegang sebuah dokumen di tangannya dan membacanya dengan cermat. Mendengar pertanyaan Wang Feifei. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Dia sakit. Tapi aku tidak begitu tahu detailnya. Nadanya tenang. Tanpa menunjukkan fluktuasi emosi apapun. Wang Feifei mengerutkan kening sedikit. Kebingungan di hatinya bahkan lebih besar. Mengapa Qin Yuan Ge mengatakan dia tidak tahu? Mungkinkah kondisi guru Ye Fen sangat rumit? Sangat rahasia? Keinginannya untuk tahu benar-benar terpancing.